Hai, apa kabar teman-teman? Kita sampai pada bagian 19b, kita akan membahas siapakah penulis Injil. Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam huruf Koine Greek atau Yunani Koine. Hurufnya seperti itu teman-teman. Ada kira-kira 24 huruf ya. Dan huruf yang saya lingkari warna merah itu adalah vokal atau vowelsnya, huruf hidupnya. Ya, alpha, epsilon, eta, iota, omikron, upsilon, dan omega. Anda bisa kenali di situ ya huruf-hurufnya ya teman-teman ya. Nah, Perjanjian Baru itu seluruhnya ditulis di dalam huruf Yunani. Sekarang kita mau melihat siapakah penulis kitab-kitab Perjanjian Baru dan kira-kira tahun berapa ditulisnya. Kalau Anda lihat dari tabel itu teman-teman, para sarjana itu menuliskan bahwa Injil Markus itu adalah Injil yang pertama kali ditulis. Ya, kira-kira antara tahun 50 sampai 60-an. Tetapi bukti-bukti internal dari tulisan bapak-bapak gereja, harusnya Injil Matius itu ditulis lebih dulu. Ya, jadi tidak pernah ada tradisi gereja ataupun tulisan dari bapak-bapak gereja bahwa Injil Markus itu terlebih dulu ditulis. Ya, ini hanya pendapat para sarjana. Nah, kemudian Injil Lukas dan Injil Matius itu kemungkinan berdekatan tulisannya ya. Injil Yohanes itu ditulis paling akhir. Ya, semua sepakat bahwa Injil Yohanes itu ditulis paling akhir, teman-teman. Yang menarik dari sini kalau Anda lihat, yang saya beri kotak merah. Surat-surat Rasul Paulus itu sudah beredar dan ditulis lebih dulu dibandingkan keempat Injil. Jadi kalau kita melihat surat Yakobus misalnya itu yang pertama kali ya tertanggal yang paling tua. Kemudian surat-surat Paulus itu sudah ditulis bahkan sebelum Injil-Injil itu ditulis teman-teman. Nah ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa ketika Rasul Paulus menulis surat-suratnya, rasul-rasul lainnya itu masih hidup teman-teman. Dan mereka mereview, kemudian mereka membaca ajaran-ajaran yang diajarkan atau ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi tuduhan Muslim bahwa Paulus itu menciptakan kekristenan tidaklah benar, ya, tidak berdasarkan bukti sejarah apapun. Ya, mereka mengatakan bahwa kami mengikuti Isa Al-Masih, kami adalah pengikut sejati Isa Al-Masih. Ya, kamu tuh pengikut Paulus katanya. Tetapi kalau kita melihat bukti sejarah dan evidence, ya, tidaklah benar bahwa Paulus yang menciptakan kekristenan karena ketika Paulus menulis surat-suratnya, Anda lihat di situ, ya, surat kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi. Pada waktu itu rasul-rasul masih ada, teman-teman. Ya, Rasul Yohanes masih hidup. Dan Rasul Yohanes itu menurut tradisi bapak-bapak gereja, dia menentang beberapa bidat-bidat. Ya, yang pada waktu itu ada, teman-teman. Sudah mulai muncul. Nanti kita ketika bicara mengenai bidat-bidat itu sudah mulai muncul kira-kira tahun 100 Masehi itu sudah mulai ada, ya. Nah, Rasul Yohanes dan rasul lainnya tidak ada yang pernah menentang tulisan Paulus. Hal ini membuktikan kesepakatan mereka di dalam ajaran gereja. Sekarang kita lihat surat-surat Paulus lainnya, teman-teman. Yang saya beri kotak merah itu adalah surat-surat Rasul Paulus. Tertanggalnya kira-kira 50-60-an ya, sama ya, nggak lebih dari tahun-tahun itu. Surat kepada orang Ibrani, kemarin kita sudah membahas bahwa gereja mula-mula selalu memasukkannya di dalam kanon tulisan-tulisan Rasul Paulus. Ya, jadi walaupun para sarjana itu memperdebatkan siapakah penulis kitab Ibrani ini, tetapi bukti-bukti internal menyatakan bahwa gereja mula-mula itu selalu memasukkan surat kepada orang Ibrani ini di dalam kanonnya, di dalam kumpulan koleksi surat-surat Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus itu matinya kira-kira tahun 68 Masehi, mati syahid di penggal kepalanya. Jadi semua surat-suratnya harusnya kurang dari tahun 68 Masehi penulisannya, ya. Kemudian kita lihat di situ surat Rasul Yakobus. Ya, kira-kira tahun 45 49 berarti yang paling dulu ya, yang pertama kali ditulis kepada jemaat. Kemudian 1 2 Petrus, 1 sampai 3 Yohanes, Yudas dan kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini kitab yang paling akhir, kemudian Rasul Yohanes mati. Nah, setelah Rasul Yohanes mati, ya karena Rasul Yohanes itu matinya paling akhir, surat-surat ataupun tulisan-tulisan setelah Rasul terakhir ini mati itu ditolak oleh gereja. Ya, jadi sudah tidak dalam zaman apostolik lagi. Jadi semua tulisan-tulisan di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu harus ditulis pada zaman rasul-rasul masih hidup, teman-teman. Apakah Isa atau Yesus itu menulis Injil, teman-teman?
Muslim naif berpikir Injil itu diturunkan kepada Isa seperti klaim Quran. Mereka bingung sendiri karena Isa ini adalah nabi bagi orang Yahudi. Quran menyatakan Allah tidak pernah mengutus nabi kecuali dari kaumnya dan bicara bahasa kaumnya sendiri. Mereka bingung jika ditanya kenapa nama bukunya Isa itu adalah Injil. Injil ini bahasa Yunani artinya Evangelion. Ya, kemudian diaramaikan menjadi Injil. Mereka seringkali bingung dan mengklaim bahwa Allah itu mengirim kitab Injil dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan oleh Isa Al-Masih. Ya, ini imajinasi yang luar biasa ya. Nah, kenapa seperti itu teman-teman? Karena memang Quran itu adalah buku yang membingungkan, ya, tidak jelas. Muslim naif itu bingung kenapa penulis Injil ada 4. Kemudian mereka bertanya, siapa nih Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Mereka mengatakan ini adalah hadits doif katanya. Lalu apa jawaban kita sebagai anak Tuhan teman-teman? Apakah kita ikut bingung? Atau kita bisa menjelaskan kepada saudara-saudara kita ini? Siapakah penulis Injil? Matius si pemungut cukai ini adalah salah satu rasul Yesus ring 1 ya, dari 12 rasul ya. Kemudian Yohanes Markus ini penulis Injil Markus adalah kemenakan Barnabas, teman seperjalanan Rasul Paulus dan adalah penterjemah sekaligus juru tulis Rasul Petrus. Dia juga adalah ring kedua dari 70 murid Yesus yang diutus Yesus ya. Tabib Lukas ini juga adalah ring kedua. Ya, murid ring kedua ya, yaitu lingkaran 70 murid Yesus. Yesus itu punya 2 ring ya, yang pertama 12 rasul, ring keduanya 70 orang murid. 70 orang murid ini ya tercerai-berai teman-teman pada waktu itu. Kemudian setelah Yesus bangkit, Rasul Petrus kembali bertobat. Rasul Petrus ini mengumpulkan kembali ring kedua ini teman-teman. Ya, ke 70 murid Yesus. Ya, Tabib Lukas salah satunya. Tabib Lukas ini juga ada teman seperjalanan Rasul Paulus ya, bahkan dipenjara bersama dengan Rasul Paulus. Dan yang terakhir adalah Rasul Yohanes yang menulis Injil Yohanes. Ini adalah murid yang paling muda dan tentu saja yang matinya paling akhir ya. Lalu dari mana kita tahu teman-teman bahwa keempat Injil itu yang menulis adalah Matius si pemungut cukai, salah satu murid Yesus, kemudian Yohanes Markus, teman seperjalanan Paulus dan kemenakan Barnabas, kemudian Tabib Lukas dan Rasul Yohanes. Sementara mereka tidak menandatangani nama mereka di dalam kepenulisan Injil mereka. Kita dapat mengetahuinya dari kesaksian tulisan bapak-bapak gereja, dari tradisi mata rantai kesaksian yang tidak terputus dari para rasul. Gereja sudah mengakui mereka sebagai penulis itu dari tahun-tahun yang sangat awal di dalam sejarahnya. Eusebius di dalam menulis sejarah gereja pada akhir abad ketiga, ini memuji secara khusus keempat Injil itu yang ditulis oleh keempat penulis tersebut. Tentu saja menulis dengan kepenulisan sekitar 200 tahun setelah Injil ini disusun dapat membuat orang bertanya-tanya seberapa handal kesaksian Eusebius ini. Tapi Eusebius itu tidak membuat kesimpulan sendiri. Dia mengutip tulisan bapak-bapak gereja sebelumnya seperti Clemens dari Alexandria dan Papias. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Taurat teman-teman, Ulangan 32 ayat 7. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun generasi-generasi yang lalu. Tanyakan kepada ayahmu, maka ia akan memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka akan mengatakannya kepadamu. Faustus dari Milev ini adalah seorang uskup atau pemimpin agama Mani ya, dari Iran Persia. Jadi agama Mani ini merupakan campuran dari Zoroaster, Buddhisme, kemudian Kristen dan Yahudi. Jadi dia merupakan sinkritisme dari berbagai macam kepercayaan. Nanti kita akan membahas mengenai Nabi Mani ini teman-teman, dari Persia dan pengaruhnya terhadap Islam. Jadi Nabi Mani ini mengklaim dia mendapatkan kunjungan malaikat yang dia klaim sebagai roh kembarannya yang dia kasih nama Jibril teman-teman. Kemudian Jibril ini mengatakan dia adalah penutup dari semua para nabi, penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya dan diberikan satu kitab. Nah, nanti kita lihat persamaan-persamaannya. Nabi Mani juga mengklaim dia adalah Parakletos gitu ya, atau roh penghibur, roh kudus yang diutus oleh Yesus. Nah, nanti kita akan membahas secara khusus mengenai Manikisme dan pengaruhnya di dalam Islam.
Kemudian Faustus dari Milev ini teman-teman, ini yang pertama kali tercatat ya di dalam sejarah yang kita tahu, yang mempertanyakan kepenulisan keempat Injil pada abad ketiga waktu itu ya dia, yang sudah menjadi tradisi gereja bahwa keempat Injil ini diatributkan kepada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian Santo Agustin dari Hippo yang tadinya menganut Manikisme, kemudian murtad, dia masuk menjadi orang Kristen. Santo Agustin ini menulis jawaban ya kepada Faustus di dalam bukunya Contra Faustum Manichaeum. Ini ditulis sekitar tahun 400 Masehi. Anda boleh baca bukunya online teman-teman, bagus sekali. Jadi bapak-bapak gereja kita seperti Tertullianus, Origen, ya kemudian Santo Agustin ini cerdas-cerdas teman-teman. Kalau Anda membaca apologetikanya itu berbobot. Jadi pertanyaannya tidak seperti Zakir Naik Ahmad Dedat sekarang ya. Ataupun Ustadz kaleng-kaleng apologetika yang baru muncul. Pertanyaannya nggak kayak gitu teman-teman. Jadi pertanyaan mereka tuh sangat-sangat berbobot kalau Anda membaca. Kemudian jawabannya juga bermutu teman-teman ya. Faustus ini tidak diragukan lagi adalah penentang kekristenan ortodok yang paling tajam, paling teguh, dan paling tidak bermoral di zaman Agustinus. Kemudian Faustus ini menyerang kitab suci, semua doktrin-doktrinnya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru yang berbeda dengan doktrin agama Mani yang dipegangnya. Mengenai apa teman-teman? Inkarnasi Kristus, kelahirannya dari seorang perawan, ini adalah salah satu poin utama serangannya kepada Alkitab. Dia juga membuat variasi di dalam catatan silsilah Injilnya sendiri. Jadi kalau kita lihat agama Mani inilah yang pertama kali mencatat bahwa Maryam, ya ini dihubungkan dengan Imron teman-teman. Ya, jadi agama Mani ini mencatat bahwa Maryam itu anaknya Musa teman-teman ya. Kemudian Musa ini anaknya Imron. Jadi silsilahnya ini sudah dipalsukan ya. Kemudian dia juga berargumen teman-teman, Injil di dalam bentuknya pada tahun itu ya 300-an itu bukan karya para rasul tapi sudah dipalsukan. Jadi tuduhan Alkitab dipalsukan bukan barang baru ya teman-teman ya. Dan sepanjang sejarah kita membuktikan Injil Alkitab itu tetap teguh ya di dalam klaimnya. Kemudian seluruh sistem perjanjian lama itu dia berlakukan dengan sangat hina. Dia menghujat para bapak-bapak leluhur kita, Musa, para nabi dan sebagainya ya atas dasar kehidupan pribadi mereka dan ajaran-ajarannya. Dia hujat itu ya para nabi. Kemudian sebagian besar keberatannya itu terhadap moralitas perjanjian lama yang saat itu sudah akrab digunakan pada zaman Santo Agustin. Jadi ini juga yang dipertanyakan kemarin oleh bidat-bidat lain seperti Marcion, ya, Basilides. Jadi mereka mengatakan nih Tuhan di dalam perjanjian lama ini adalah dewa yang jahat katanya, ya. Nah, kemudian jawaban dari Santo Agustin ini hanya memuaskan sebagian karena pandangan yang tidak sempurna ya tentang hubungan masa dispensasi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tetapi di zaman itu Santo Agustin ini menjawab dengan tulisannya yang pasti sangat-sangat efektif ya. Tulisan ini menarik teman-teman dari sudut pandang kritik Alkitab serta dari polemik melawan paham Maniisme ya atau Manikisme tadi ya. Santo Agustin itu mengatakan, mengapa tidak ada yang meragukan tulisan Hippokrates ya? Karena ada rantai kesaksian yang tidak terputus dari buku-bukunya sejak zaman Hippokrates sampai pada zaman murid-muridnya, pada zaman dia ya. Dan ini membuatnya menjadi tidak masuk akal kalau kita menyangkal bahwa itu adalah tulisan Hippokrates. Ya karena ada kesaksian mata rantai yang tidak terputus. Ini memang tulisan Hippokrates gitu ya, secara turun-menurun, secara tradisi ya. Kemudian Santo Agustin mengatakan bagaimana kita tahu penulisnya adalah Plato atau Aristoteles, Cicero atau Varro dan lain-lain. Bukankah kita tahu itu tulisan mereka dari rantai kesaksian yang tidak terputus. Dan hal ini dicatat di dalam tulisan Santo Agustin dari Hippo Against Faustus ya tahun 400 Masehi teman-teman. Ini adalah kesaksian Tertullian dari Kartago atau Tertullianus. Ya ini bapak gereja kita yang juga pertama kali menamakan doktrin gereja dengan Trinitas ya. Jadi istilah Trinitas itu berasal dari Tertullianus. Dia hidup sekitar tahun 160 sampai 225 Masehi. Di dalam bukunya Against Marcion atau melawan bidat Marcion, dia menulis, aku meletakkan dasar tulisanku dan memulai dengan pernyataan dokumen-dokumen Injil yang ditulis rasul-rasul. Dan bahwa tugas menyebarkan Injil ini dibebankan kepada mereka oleh Tuhan sendiri. Singkatnya dari antara para rasul, Yohanes dan Matius itu menanamkan di dalam diri kita iman. Sementara dari antara para rasul, Lukas dan Markus menegaskannya kembali. Jadi dia menulis Injil ini ditulis oleh Matius dan Yohanes para rasul
Kemudian Lukas dan Markus ini adalah orang-orang apostolik atau orang-orang yang diutus, ya, kaum rasuli. Injil Markus ini adalah catatan dari khotbah Petrus di Roma, teman-teman. Ya, itu tulisannya, ya, dan kesaksian ini sama semuanya, ya. Injil-injil itu ditulis dengan mengatakan fakta yang sama tentang Yesus, termasuk kelahirannya dari perawan dan bahwa dia menggenapi semua nubuatan-nubuatan. Injil-injil itu memakai nama mereka dari zaman dulu dan bahwa gereja menjamin bahwa itu adalah tulisan mereka dan bukan orang lain. Ya, ini kata Tertullian. Jadi yang namanya bidat-bidat itu sudah muncul, teman-teman, dari mulai sejak zaman para rasul. Bahkan di dalam suratnya Rasul Yohanes itu menentang antikris-antikris yang sudah mulai muncul pada waktu itu. Jadi tidak heran ya, akhirnya muncul aliran-aliran, misalnya Saksi Yehova, kemudian Gereja Mormon, kemudian nanti kalau kita lihat ajaran agama Mani, ya itu semua sinkritisme. Jadi menyatukan filsuf-filsuf, ya, kecampur antara doktrin Yunani, filsuf-filsuf Yunani, kemudian Zoroaster, agama-agama lain masuk. Termasuk di dalamnya adalah Islam, teman-teman. Jadi Islam ini merupakan salah satu heresi atau salah satu bidat, ya, di dalam agama Kristen. Kita lihat yang namanya Marcion, teman-teman. Marcion ini percaya bahwa ilah di dalam perjanjian lama ini adalah ilah pencipta yang jahat yang datang untuk dihancurkan oleh Yesus. Marcion percaya bahwa ilah jahat ini sebenarnya mengungkapkan kehendaknya melalui perjanjian lama. Karena itu dia percaya pada inspirasi perjanjian lama adalah dari sumber-sumber ilahi, meskipun dari sumber yang jahat. Dia itu membuat kanon kitabnya sendiri, teman-teman. Dia hanya menerima Injil menurut Lukas dan surat-surat Paulus, jadi dia menolak Injil-Injil lainnya. Pada waktu itu Marcion adalah orang yang cukup kaya pada zamannya, sehingga dia juga mempunyai beberapa pengikut, teman-teman, ya. Marcion ini dianggap bidat, ya, disebut anak sulung iblis, ini bersama dengan Basilides pada abad pertama. Ajaran Basilides tentang Allah ini bahwa pada mulanya tidak ada Tuhan. Ya, Yesus itu nggak ada, teman-teman. Yang ada hanya Tuhan tertinggi. Pemikiran Basilides itu menekankan Allah itu melahirkan yang namanya nous atau pengertian. Dan dari nous ini lahirlah makhluk rohani. Mulai dari logos, firman, pronesis, sofia, kebijaksanaan, dinamis, ya, ada kekuatannya, erene, ya. Nah, makhluk-makhluk rohani ini kemudian menciptakan lapisan langit sampai 365 lapisan. Jadi kalau konsep Yahudi, langit itu ada 3 lapisan, ya, atmosfer, kemudian tempat di mana matahari, bulan, bintang yang kita sebut dengan semesta, ya, alam semesta, universe. Kemudian langit ketiga itu adalah tempat surga, ya, tempat dimensi spiritual, ya. Tapi kalau Islam itu ada 7 lapisan langit. Nah, Basilides lebih jauh lagi, teman-teman, 365 lapisan katanya, ya. Lapisan tersebut dikuasai oleh roh-roh dan malaikat-malaikat. Nah, yang penting, teman-teman, yang saya beri warna merah itu adalah ajaran Basilides tentang Yesus. Jadi dia menolak kemanusiaan Yesus itu cuma nampak saja sebagai roh, ya. Padahal dia selalu tidak punya tubuh. Jadi Yesus itu cuma roh, teman-teman. Dia tidak punya tubuh. Dia menyangkal kemanusiaan Yesus, ya. Basilides mengatakan bahwa Yesus itu tidak menderita kematian. Simon dari Kirene itu mati menggantikan Yesus. Jadi Yesus itu hanya seolah-olah seperti manusia, tetapi dia sebenarnya adalah roh sepanjang masa. Jadi pada abad pertama, kodrat ganda Yesus ini sudah terpecah dua. Jadi ada satu sekte yang menolak kemanusiaan Yesus, kemudian sekte lain yang disebut Gnostik itu menolak keilahian Yesus. Jadi mengatakan Yesus cuma manusia, cuma sekedar nabi. Ya, jadi mereka susah untuk mengerti kodrat ganda sang firman itu, teman-teman. Kemudian Tertullianus itu menulis di dalam bukunya, ya, Against Heresy bab 36. Saya sudah kasih linknya di situ, Anda bisa baca dalam bahasa Inggris lengkap. Tertullianus itu menyatakan bahwa Injil yang otentik, autografa atau tulisan tangan para rasul itu masih ada sampai pada abad kedua Masehi, pada zamannya, ya. Dia menulis demikian, teman-teman. Datanglah sekarang kamu yang ingin memuaskan keingintahuanmu dengan lebih baik. Jika kamu mau meneguhkan karya keselamatanmu, meneguhkannya di atas gereja-gereja kerasulan, di mana tahta para rasul masih teguh di tempat mereka. Di mana tulisan otentik mereka sendiri masih dapat dibaca, mengucapkan suara dan mewakili wajah masing-masing. Akaya sangat dekat dengan kamu, di mana kamu bisa ke Korintus. Karena kamu tidak jauh dari Makedonia, kamu bisa ke Filipi. Dan di sana juga kamu bisa ke Tesalonika. Karena kamu dapat menyeberang ke Asia, kamu bisa ke Efesus.
Karena terlebih lagi kamu dekat dengan Italia, kamu bisa ke Roma, yang daripadanya kami diberikan otoritas oleh para rasul itu sendiri. Kemudian kita mau baca kesaksian Clement dari Alexandria 150 sampai 215 Masehi. Di dalam presentasi singkatnya tentang surat Kanon 1 Petrus 5 ayat 13, ya, Clement menyatakan demikian. Clement menulis, Injil dengan silsilah Yesus itu adalah yang pertama ditulis, supposedly ini mungkin Injil Matius, ya. Kemudian Injil Markus ditulis atas permintaan tentang khotbah Petrus di Roma. Dan Injil Yohanes yang terakhir ditulis atas permintaan seorang teman. Dia menulis demikian juga teman-teman. Markus itu pengikut Petrus. Ada bersama Rasul Petrus ya. Yang secara terbuka mengkhotbahkan Injil di Roma di hadapan beberapa kesatria kaisar. Para pembesar kaisar ya. Dan mengucapkan banyak kesaksian tentang Kristus. Kepada mereka yang memintanya untuk memberikan catatan tentang hal-hal yang telah dikatakan Petrus. Dia menulis Injil yang disebut Injil Markus dari hal-hal yang dikatakan oleh Petrus. Sama seperti Lukas diakui sebagai pena yang menulis kisah para rasul dan sebagai penterjemah dari surat Paulus kepada orang-orang Ibrani. Clemens dari Alexandria itu hidup 100 tahun sebelum Eusebius ya. Dan dia berpendapat bahwa Markus menulis Injilnya itu diambil dari pengajaran langsung Rasul Petrus. Jadi karena Markus ini adalah penterjemah dan juru bahasa, juga juru tulis dari Rasul Petrus ya. Dia juga mencatat bahwa Markus ini adalah Johannes Markus yang disebutkan oleh Petrus di dalam 1 Petrus 5 ayat 15. Hal ini dicatat oleh Eusebius di dalam bukunya Ecclesiastical History atau Sejarah Gereja. Dia kemudian menyatakan bahwa tulisan Markus tentang Injil, jadi Markus itu menulis Injil Markus ketika Rasul Petrus masih hidup. Yohanes Markus ini disebutkan di dalam Kisah Para Rasul sebagai kemenakan Barnabas dan juga pernah tinggal bersama Paulus di Roma. Catatan awal Markus tentang kehidupan Yesus secara luas diyakini telah ditulis oleh Yohanes Markus, seorang anggota Yahudi dari komunitas Kristen awal di Yerusalem, yang rumahnya adalah tempat orang Kristen pertama kali berkumpul. Lihat di Kisah Para Rasul 12 ayat 12 ya. Yohanes Markus sebagai remaja ini mungkin mengenal Yesus dengan baik. Ruang atas tempat perjamuan terakhir Yesus diadakan sangat mungkin ya ini berada di rumah Markus karena dia ini orang kaya ya. Banyak ahli berpendapat bahwa pemuda yang dikatakan Markus melarikan diri dari Taman Getsemani ketika Yesus ditangkap ya, ini adalah dirinya sendiri. Lihat di Markus 14 ayat 51 sampai 52. Jadi catatan bapak-bapak gereja kita juga mendukung hal ini teman-teman. Ya. Kemudian kemarin kita sudah membahas catatan bapak gereja kita Hippolytus bahwa Yohanes Markus ini adalah ring kedua dari 70 murid Yesus. Jadi dia mengikuti Yesus pada masa mudanya kemudian tercerai-berai. Rasul-rasul ini ya. Dan Rasul Petrus itu menyatukan kembali ke 70 murid Yesus yang sudah tercerai-berai itu. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, Markus mendengar kisah langsung tentang kehidupan dan ajaran Yesus dari Petrus dan rasul-rasul lainnya. Sebagai seorang pemuda, dia melakukan perjalanan melintasi Siprus dengan Paulus dan Barnabas yang adalah pamannya. Ini kira-kira tahun 46 Masehi ya, sebelum akhirnya kembali ke Yerusalem. Lihat juga Kisah Para Rasul 12 ayat 25 dan Kisah Para Rasul 15 ayat 37 sampai 39. Dia kemudian menghabiskan 2 tahun di Roma, kira-kira tahun 60 sampai 62 Masehi, ketika Paulus berada di bawah tahanan rumah menunggu persidangannya di hadapan Kaisar Nero. Sangat mungkin bahwa Injil Markus ini ditulis sekitar waktu itu dengan mengandalkan keakuratan pada kisah-kisah yang telah didengar penulis dari Petrus dan para rasul lainnya. Markus kemudian dikirim oleh Paulus ke gereja di Kolose. Tapi Paulus meminta Timotius untuk membawa Markus kembali dari Kolose ke Roma tepat sebelum kematiannya pada tahun 67 Masehi. Lihat di Kolose 4 ayat 10 dan 2 Timotius 4 ayat 11. Kita tahu bahwa Yohanes Markus itu kembali ke Roma sekitar waktu ini ketika Petrus mengirimkan salam dari Markus dalam surat pertama kepada orang-orang percaya di Asia Kecil.
ditulis tahun 67 Masehi sesaat sebelum Petrus dieksekusi. Lihat juga 1 Petrus 5 ayat 13. Ketika Markus berusaha menjelaskan adat istiadat Yahudi di Markus 7 ayat 3-4 dan 15 ayat 42, dia mungkin berbicara kepada pembaca yang termasuk orang bukan Yahudi dan mungkin telah menulis Injil atau kabar baik ini untuk orang-orang percaya yang ada di Roma. Kemudian kesaksian Irenaeus dari Lyons. Dia menulis di dalam bukunya Against Heresies, ya, kira-kira tahun 180 Masehi, dicatat juga oleh Eusebius di dalam bukunya Ecclesiastical History. Irenaeus ini menulis seperti ini, teman-teman. Jadi Matius itu mengeluarkan Injil tertulis di antara orang-orang Yahudi di dalam gaya Yahudi mereka sendiri. Jadi dipercaya ada Injil dalam bahasa Aramaik ataupun Ibrani, tapi ini tidak pernah ditemukan. Para ahli menyebutnya sebagai the Q document, jadi naskah asli di mana Injil Markus maupun Lukas ini menyalinnya, ya, katanya demikian. Tetapi ini hanya teori, teman-teman, ya, kita tidak mempercayai hal itu karena memang tidak ada bukti tertulis, ya. Mungkin dia menulis di dalam dialek Yahudi karena Injil Matius ini kan mengutip banyak sekali nubuatan di dalam Perjanjian Lama, tapi hurufnya tetap dia menulis dalam huruf Yunani pada waktu itu, ya. Dikatakan ketika Petrus dan Paulus sedang memberitakan Injil di Roma. Jadi ketika Matius menulis Injilnya, Rasul Petrus, Paulus itu masih hidup, ya. Masih mendirikan gereja, jadi membuka banyak sekali jemaat-jemaat gereja pada waktu itu. Tetapi setelah kematian mereka, jadi Petrus, Paulus mati, Markus sendiri, murid dan juru tulis Petrus itu juga menyerahkan kepada kita secara tertulis apa yang telah dinyatakan oleh Petrus. Jadi bukti-bukti internal menyatakan harusnya Injil Matius ini ditulis lebih dulu. Ya, tidak ada sejarahnya Injil Markus ini ditulis lebih dulu. Itu hanya pendapat para ahli, ya. Kemudian kita membaca lagi, teman-teman. Dan Lukas, pengikut Paulus, itu memaparkan dalam sebuah buku Injil yang dinyatakan olehnya. Belakangan Yohanes murid Tuhan dan yang bersandar di dadanya juga menulis Injil ketika tinggal di Efesus, Asia. Jadi Irenaeus, Tertullianus, ya, Clement dari Alexandria itu sepakat mengasosiasikan keempat Injil itu dengan Matius si pemungut cukai, Yohanes Markus, ya, juru tulis murid Petrus kemenakan Barnabas, kemudian tabib Lukas yang orang Yunani dan Rasul Yohanes. Jadi tidak ada yang bertentangan kesaksiannya. Kesaksian Papias dari Hierapolis, ini kira-kira tahun 125 Masehi, jadi ini sangat dekat dengan sejarah, ya. Dicatat di dalam Eusebius. Papias, uskup Papias ini menulis seperti ini, teman-teman. Jadi Matius itu menulis nubuat atau logia, ya, logia ini perkataan-perkataan ilahi di dalam dialek bahasa Ibrani. Dan setiap orang menafsirkannya sesuai kemampuannya. Ini yang tadi dikatakan para ahli menyebutnya sebagai Q dokumen, walaupun kita tidak menemukan bukti bahwa Q dokumen, ya, atau Injil Matius dalam bahasa Ibrani itu ada. Kemudian Markus setelah menjadi penterjemah Petrus itu menulis dengan akurat meskipun tidak secara berurutan apapun yang diingatnya tentang hal-hal yang dikatakan atau dilakukan oleh Kristus. Karena dia tidak mendengar Tuhan atau mengikutinya, tetapi setelah itu seperti yang saya katakan dia mengikuti Petrus yang menyesuaikan pengajarannya dengan kebutuhan para pendengarnya. Tetapi tanpa niat untuk memberikan catatan yang berhubungan dengan khotbah-khotbah Tuhan. Sehingga Markus tidak melakukan kesalahan sementara dia menulis beberapa hal ketika dia mengingatnya. Karena Markus, ya, dia tuh sangat berhati-hati terhadap satu hal untuk tidak menghilangkan hal-hal yang telah dia dengar dan tidak menyatakan salah satu dari hal-hal itu secara salah. Jadi Papias mengatakan Rasul Matius, ya, dan Yohanes Markus ini menulis dengan sangat hati-hati, teman-teman. Sehingga jangan sampai dia salah tulis gitu, ya. Kesaksian Papias ini menjadi sangat penting, teman-teman. Sementara tulisan-tulisan Clement dari Alexandria itu 1 abad, ya, setelah Injil ditulis, Eusebius mengutip sumber tulisan sebelumnya yaitu Uskup Papias, ya. Richard Bauckham mencatat bahwa tulisan-tulisan Papias itu walaupun disusun, ya, atau ditulis sekitar tahun 110 Masehi, ini merupakan refleksi dari penyelidikan sebelumnya ketika Uskup Papias itu mengumpulkan laporan lisan dari para murid
yang merupakan murid langsung dari para rasul atau para rasul itu sendiri. Bauckman mencatat periode yang dia bicarakan itu harus sekitar tahun 80 Masehi. Menurut Craig Blomberg, Papias menyatakan Yohanes Markus yang melayani sebagai juru bahasa Rasul Petrus itu menulis dengan akurat semua yang dia ingat, bukan secara berurutan, ya, tetapi dari hal-hal yang dikatakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Eusebius abad keempat itu memberitahu kita bahwa Uskup Papias ini pada abad-abad pertama dan kedua itu mengatakan Rasul Yohanes sebagai penatua gereja itu memberitahu Papias bahwa Yohanes Markus itu menulis Injil ini berdasarkan ingatan Rasul Petrus. Jadi Rasul Papias atau Uskup Papias ini mendengar sendiri dari Rasul Yohanes, ya, bahwa Injil Markus itu ditulis oleh Yohanes Markus berdasarkan memori atau ingatan daripada Rasul Petrus. Injil Matius itu secara tradisional diyakini ditulis oleh Lewi, ya. Matius si pemungut cukai, seorang Yahudi dari Galilea yang memungut pajak untuk orang Romawi. Nama Yunaninya adalah Matius, Matiyahu, ya. Lihat di Matius 9 ayat 9 sampai 13 dan Markus 2 ayat 13 sampai 17. Dia adalah salah satu rasul pertama Yesus, lingkaran dekatnya yang terdiri dari 12 pengikut atau murid, ya. Kemudian yang dikirim keluar untuk memberitakan kabar baik atau Injil. Lihat di Matius 10 ayat 2 sampai 5. Catatan Matius tentang kehidupan Yesus itu ditulis antara tahun 70 sampai 80 Masehi. Terutama ditujukan untuk para pembaca orang Yahudi. Penekanan khususnya adalah untuk meyakinkan pembacanya bahwa Yesus benar-benar Mesias atau Almasih atau Kristus yang diurapi, yang dijanjikan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Sebagai hasilnya, banyak bagian dalam Injil Matius itu mengutip Perjanjian Lama untuk menunjukkan bahwa Yesus itu memenuhi nubuatan, ya, atau harapan yang dimiliki oleh orang Yahudi tentang Mesias pada zaman Perjanjian Baru. Karena itu Matius memulai narasinya dengan silsilah yang panjang untuk memastikan bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud. Lihat di Yesaya 9 ayat 7 dan Matius 1 ayat 1 sampai 17. Dia bercerita tentang orang Majus, ya, itu peramal atau ahli perbintangan, ya, orang bijak dari Mesopotamia yang datang ke Bethlehem setelah kelahiran Yesus mencari raja orang Yahudi yang baru lahir. Hal ini menggenapi nubuatan Mika 5 ayat 2 dan Matius 2 ayat 1 sampai 12. Dia kemudian berusaha untuk menunjukkan bagaimana Yesus itu adalah nabi seperti Musa. Lihat di Ulangan 18 ayat 15 sampai 18, kemudian Matius 21 ayat 11, Anda bisa bandingkan. Kemudian Matius juga menulis Yesus adalah sang anak manusia yang dijanjikan di Daniel 7 ayat 13 sampai 14 dan Matius 11 ayat 18 sampai 19. Tema utama Injil Matius adalah bahwa Yesus itu adalah sang Mesias atau Kristus yang dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama yang menggenapi hukum Musa, ya. Lihat di Matius 7 ayat 17 sampai 20. Testimoni kesaksian selanjutnya teman-teman, kanon Muratorian. Kanon Muratorian ini kira-kira dikompil, ya, tahun 175 Masehi. Halaman pertama dari kanon ini hilang. Di halaman kedua itu tertulis demikian teman-teman. Buku ketiga dari Injil itu adalah menurut Lukas. Lukas adalah tabib terkenal. Setelah kenaikan Kristus, ketika Paulus membawanya sebagai orang yang sangat bersemangat, sangat giat, ya, untuk melakukan hukum Taurat, menyusunnya atas namanya sendiri, menurut kepercayaan umum itu. Namun dia sendiri tidak melihat Tuhan di dalam daging dan karena itu, ketika dia dapat memastikan setiap peristiwa, maka dia mulai menceritakan kisah sejak kelahiran Yohanes Pembaptis. Injil yang keempat adalah Injil Yohanes. Ini salah satu dari para murid, ya. Injil Yohanes ini ditulis karena para murid Rasul Yohanes dan penatua gereja itu mendesak Rasul Yohanes untuk menulis pada waktu itu. Ya, mungkin ini menurut catatan bapak-bapak gereja karena sudah banyak bidat-bidat. Jadi ajaran-ajaran antikris pada waktu itu, ajaran-ajaran sesat, ya. Makanya kalau Anda baca surat-surat Yohanes itu dia sudah menulis tentang antikris, ya, sudah ada roh antikris pada waktu itu yang menolak Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, ya. Kemudian murid-muridnya mendesak gitu loh. Tulis mumpung kamu masih hidup katanya, ya. Nah,
Muratorian fragmen 13-16 itu tertulis demikian. Pada malam yang sama diwahyukan kepada Andreas, salah satu dari para rasul. Jadi kanon Muratorian ini mengkonfirmasi bahwa salah satu dari rasul Andreas itu hidup juga cukup lama ya. Kemudian Rasul Andreas menyatakan bahwa Yohanes itu harus menulis semua yang dia ketahui dengan namanya sendiri. Sementara murid-murid lainnya, ya murid-murid Yesus itu akan mereview tulisannya katanya. Jadi Andreas mendapatkan inspirasi atau pewahyuan ya dari Roh Kudus mungkin ketika dia berdoa ya. Kemudian Rasul Andreas mengatakan kepada Rasul Yohanes, kamu harus tulis nih ya apa yang kamu ketahui tentang Yesus. Kemudian kita yang masih hidup ini kita akan menyeleksi, menyortir tulisanmu. Bener nggak gitu yang kamu tulis ya. Ceritanya begitu teman-teman ya. Ini adalah kesaksian dari Justin Martyr teman-teman. Kira-kira tahun 150 Masehi. Dia menulis orang-orang Kristen itu memiliki memoir tentang kehidupan Yesus ya yang disebut juga dengan Injil. Injil-Injil itu ditulis oleh para rasul dan pengikut-pengikutnya. Tulisan itu memberitahu kita beberapa kejadian seperti orang-orang Majus pada saat kelahirannya. Ini eksklusif ada di Injil Matius. Ya, kemudian mengenai penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Ini adalah eksklusif di Injil Lukas. Jadi Justin Martyr memang tidak menyebutkan ya Injil Matius, Markus atau Lukas, tetapi dia hanya menulis ada kejadian orang-orang Majus gitu ya. Kemudian mengenai penderitaannya ketika dia berpeluh ya mengeluarkan darah di Taman Getsemani, dia bergumul di situ. Itu ditulis oleh Justin Martyr. Kemudian murid Justin Martyr ini yang bernama Tatian itu membuat harmoni dari keempat Injil yang disebut dengan diatesaron. Diatesaron ini artinya dibuat dari 4. Jadi diatesaron itu disebut juga harmoni Injil atau Injil campuran. Dibuat tahun 150 sampai 160 Masehi teman-teman. Para ahli pertama meragukan teman-teman. Mereka mengatakan Injil Yohanes ini pasti belum ditulis nih pada waktu diatesaron ini dibuat. Tetapi ternyata ketika tahun 1888 ditemukan salinan dari diatesaron dan diterjemahkan, maka Injil diatesaron ini dibuka dengan kalimat dari Injil Yohanes teman-teman. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi diatesaron ini merupakan campuran dari keempat Injil itu yang tulisannya tuh diharmonisasikan. Jadi peristiwa-peristiwanya itu digabungkan teman-teman. Ya, Yesus lahir, kemudian dibaptis, pelayanannya dan sebagainya. Sampai kematian dan kebangkitan Yesus. Injilnya cukup bagus teman-teman ya. Diatesaron ini merupakan salah satu karya sastra yang sangat luar biasa dari Bapak Gereja kita. Justin Martyr itu juga menulis di dalam bukunya The First Apology atau Apologetika pertama. Ya, buku ini ditujukan kepada Kaisar Romawi Antonius Pius. Pada bab 67, dia menulis sekitar tahun 150 Masehi. Ada linknya di situ kalau Anda mau baca lengkap, ya The First Apology dari Justin Martyr. Dan pada hari yang disebut hari Minggu, ya hari pertama, hari Ahad, ya, semua yang tinggal di kota ataupun di desa itu berkumpul bersama di satu tempat dan memoir para rasul atau tulisan nabi-nabi dibacakan selama waktu yang diizinkan. Jadi kebiasaan untuk berkumpul pada hari Minggu itu sudah dilakukan sejak zaman para rasul, teman-teman, ya. Memori para rasul ini disebut Injil oleh gereja. Ini menurut Justin Martyr. Dan keempat Injil itu sudah diedarkan secara luas di antara semua jemaat. Ya, kalau kita baca di Kisah Rasul 20 ayat 7, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi sudah sejak zaman para rasul itu ibadatnya hari Minggu ya, hari pertama untuk memperingati kebangkitan Yesus pada waktu itu. Ini adalah diatesaron teman-teman atau harmoni Injil di dalam bahasa Arab diterjemahkan oleh Abul Faraj Al-Tayyib. Dia menerjemahkan diatesaron ini pada abad ke-11. Ini adalah kesaksian terakhir dan sangat unik teman-teman. Adalah kesaksian dari tulisan Celsus, seorang pagan, ya penganut Yunani pagan anti-Kristen. Celsus itu mengkritik semua doktrin Kristen. Dia menulis di dalam bukunya
Aletes Logos atau The True Word tahun 178 Masehi. Dia mengkritik semua doktrin Kristen. Di dalam bukunya itu dia mengutip banyak sekali kutipan perkataan-perkataan dari keempat Injil. Dia seorang yang sangat pintar, ya, dia mengolok-olok doktrin dan ajaran Kristen. Di dalam tulisannya itu semuanya diambil dari keempat Injil dan tidak ada yang diambil dari Injil Gnostik atau tulisan-tulisan di luar Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dia menulis demikian, teman-teman. Dia menarik kesimpulan, saya bisa menulis dan mengkritik banyak hal tentang Yesus. Tetapi semua yang saya tulis, saya ambil dari kitab-kitab yang kalian miliki sendiri untuk melukai kalian dengan senjata kalian sendiri. Ini tulisannya. Ironis ya teman-teman ya, tulisannya ini justru menjadi sumber untuk mencocokkan semua manuskrip Injil yang kita punya sekarang. Ya, karena dia banyak mengutip keempat Injil Perjanjian Baru ini, teman-teman ya. Bapak gereja kita Origen dari Alexandria itu menulis jawaban untuk menentang Celsus di dalam bukunya Contra Celsum. Ini pernah saya singgung ya. Tahun 248 Masehi atas desakan Uskup Ambros. Ya, Uskup Ambros ini yang membawa Santo Agustinus dari Hippo untuk bertobat ya dari agama Mani terus kemudian menjadi orang Kristen pada waktu itu. Injil Lukas itu ditulis oleh tabib Lukas. Dia adalah seorang dokter non-Yahudi, jadi keturunan Yunani. Ya, dia merupakan teman dekat Rasul Paulus. Dia setia selalu mengikuti kemanapun Rasul Paulus pergi, bahkan di penjara ya bersama dengan Rasul Paulus. Dia adalah satu-satunya penulis non-Yahudi yang karyanya itu ditemukan di dalam Alkitab. Ya, dia menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Jadi semua penulis Alkitab itu adalah orang Yahudi, kecuali tabib Lukas ya. Dia pertama kali itu bertemu dengan Paulus tahun 51 Masehi di Troas di dalam perjalanan misinya yang kedua. Kemudian tabib Lukas itu menulis di Kisah Para Rasul 16 ayat 11 kata kita, jadi dia memasukkan dirinya sendiri di dalam kisah itu. Kemungkinan besar dia tinggal di Filipi, di mana dia tinggal setelah Paulus dan Silas dipaksa untuk pergi. Ya, ini Anda bisa lihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 40. Lukas ini adalah murid Yesus dalam ring kedua yang ditulis oleh Hippolytus. Jadi bapak-bapak gereja kita menulis bahwa tabib Lukas ini juga tidak menikah ya, sama seperti Paulus. Dia seorang yang sangat saleh, sangat setia dan sangat taat. Ya, Lukas itu menulis Injilnya untuk pembaca non-Yahudi setelah diminta untuk menceritakan kehidupan dan ajaran Yesus oleh seorang teman Romawi yang dia sebut sebagai Theophilus, artinya kekasih Tuhan. Lihat di Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Jadi dua kitabnya yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ini ditujukan kepada Theophilus. Lukas ini menekankan bahwa Yesus adalah juru selamat seluruh umat manusia. Apapun latar belakang mereka, jenis kelamin atau kebangsaan mereka. Dia menulis juga buku kedua untuk Theophilus, yaitu yang kita kenal dengan Kisah Para Rasul. Ya, lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 2. Tabib Lukas itu adalah seorang warga negara Romawi yang berdarah Yunani ya. Kemudian dia menemani Paulus dari Filipi ke Yerusalem tahun 57 Masehi. Jadi Lukas ini adalah orang yang saleh, ya dikatakan dia adalah orang yang sangat saleh. Dia tidak menikah ya, dia juga mengikuti Paulus, sama dengan Paulus tidak menikah ya, dan mereka tuh sama-sama di penjara teman-teman. Jadi sangat setia Lukas ini ya mengikuti Rasul Paulus pada waktu itu menjadi muridnya ya. Kemudian dia mengikuti Paulus tahun 57 ke Yerusalem setelah perjalanan utusan Injilnya yang ketiga. Kita bisa membacanya di Kisah Para Rasul 20 ayat 6. Dia tinggal selama 2 tahun dengan orang-orang percaya di Yerusalem dan Kaisarea. Selama waktu itu dia mungkin bertemu dalam banyak kesempatan dengan komunitas Kristen Yahudi di rumah Yohanes Markus di Yerusalem. Bersama dengan Aristarkus, dia kemudian melakukan perjalanan dengan Paulus ke Roma tahun 60 Masehi. 2 tahun berikutnya dihabiskan bersama Paulus di Roma, sementara Paulus berada di bawah tahanan rumah, menunggu persidangan di hadapan Kaisar Nero. Lihat referensinya di 2 Timotius 4 ayat 11. Mungkin selama 2 tahun di Roma ini, tahun 60 sampai 62, ini Lukas menulis Injilnya. Dia tampaknya telah menyelesaikan Injilnya dan Kisah Para Rasul itu sebelum tahun 64 Masehi. Karena kisahnya tentang kegiatan para rasul itu berakhir sebelum api besar di Roma tahun 64 Masehi. Jadi Kaisar Nero itu membakar
Ya, kita lihat sejarah. Kaisar Nero membakar kota Roma pada waktu itu terjadi kebakaran yang besar dan dia menimpakan kesalahannya kepada orang Kristen. Kebakaran ini terjadi tahun 64 Masehi ya. Kemudian juga sebelum pecahnya perang Yahudi yang pertama yaitu kira-kira tahun 66 Masehi. Karena kisah para rasul itu tidak menyebutkan tentang hasil banding Paulus kepada Nero yang didengar di tahun 62 Masehi. Jadi ini mungkin ditulis sebelum hasilnya diketahui ya. Irenaeus, Clement dari Alexandria, Tertullianus, Origen, dan yang lainnya semuanya ini mencantumkan tabib Lukas sebagai penulis Injil. Lukas ini adalah murid Yesus ring kedua di dalam catatan Hippolytus. Jadi kesimpulan kita, Lukas ini mungkin menulis Injil dan kisah para rasul saat tinggal bersama Paulus di Roma kira-kira tahun 60 sampai 62 Masehi. Karena kemungkinan bahwa Yohanes Markus ini juga tinggal bersama Paulus pada waktu yang sama, ini bisa membantu kita menjelaskan mengapa sebagian besar Injil Lukas dan Markus ini sangat mirip. Sebagian besar perbedaannya di dalam penekanan itu dihasilkan oleh fakta bahwa Injil Markus ditulis dari sudut pandang seorang Kristen Yahudi, sementara Lukas itu menulis sebagai orang percaya bukan Yahudi. Injil Yohanes ini sangat berbeda dari ketiga Injil lainnya. Jadi kalau Matius, Markus, Lukas itu disebut Injil sinopsis atau sinoptik karena mirip ya. Yohanes itu melihat Yesus dari sisi yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Secara tradisi, Injil Yohanes ini diyakini ditulis oleh Rasul Yohanes. Ini adalah Rasul Yesus yang paling muda, salah satu lingkaran dekat Yesus dari ke-12 Rasul. Pada tahun 85 Masehi, Yohanes ini memimpin komunitas Kristen di Efesus. Dia menjadi soko guru jemaat dan rasul terakhir pada waktu itu. Dia adalah seorang laki yang sudah tua pada waktu tahun 85 Masehi. Dia menulis Injil ini didesak oleh murid-muridnya, ya. Karena Injil Yohanes ini ditulis untuk mengecam atau menyangkal ajaran sesat atau bidat-bidat yang kita kenal dengan nama Gnostisisme. Ya, ajaran Gnostik, teman-teman, ya. Nah, ajaran Gnostik ini mengajarkan bahwa Yesus itu adalah manusia tapi tidak ilahi. Jadi kalau Basilides ya, itu mengajarkan bahwa Yesus itu sepenuhnya roh, ya. Dia bukanlah manusia nih, cuman bayang-bayang aja tuh. Jadi dia tidak pernah mati, dia tidak pernah disalibkan, ya. Dia tidak pernah menderita. Dia menyangkal kemanusiaan Yesus. Tapi kalau ajaran Gnostik ini beda. Dia menyangkal keilahian Yesus, teman-teman. Nah, Yohanes itu memulai Injilnya untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, Yud-He-Vav-He itu sendiri yang mengambil rupa manusia. Dia mempunyai dua kodrat, ya. Nah, hal ini masih merupakan kepercayaan mendasar orang Kristen sampai saat ini. Yohanes itu menulis 3 surat kepada orang percaya ya atau orang-orang Kristen itu antara tahun 85 sampai 88 Masehi untuk mengecam ajaran Gnostik ini, teman-teman. Lihat referensinya di 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 11, dan 3 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Dan ia mungkin menulis Injilnya tuh sangat singkat ya, sebelum tahun 85 Masehi. Penekanan Injil Yohanes itu adalah bahwa Yesus adalah firman Allah yang selalu bersama dengan Allah. Dia ada di dalam Allah. Ini adalah wahyu Allah yang luar biasa dalam bentuk manusia. Lihat di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Jadi sang firman itu menjadi daging yang mengambil rupa manusia. Karena itu Injil Yohanes ini sangat unik dan menarik untuk dibaca bersama dengan kisah Injil lainnya yang lebih konvensional tentang kehidupan dan pengajaran Yesus. Yohanes itu adalah rasul terakhir. Ya, jadi dia mati paling akhir. Ini adalah Yohanan anak Zebedius. Setelah menyelesaikan Injilnya dan 3 suratnya kepada gereja-gereja di wilayah sekitar Efesus, Rasul Yohanes ini diasingkan oleh Kaisar Romawi, Domitianus ke Pulau Patmos. Di sini dalam tahun 90 Masehi dia menulis kitab Wahyu. Wahyu yang dia terima dari Yesus Kristus tentang hari-hari terakhir. Lihat juga di Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Dia kembali ke Efesus tahun 96 Masehi, dia mati dan dimakamkan di sana.
Ketiga Injil yaitu Matius, Markus, Lukas itu kalau kita hitung tariknya ya atau tahunnya itu harusnya ditulis di bawah tahun 70 Masehi karena tidak menyebutkan penghancuran bait suci di Yerusalem yang merupakan peristiwa sejarah dan sangat penting ya. Gaya kepenulisannya adalah prapenganiayaan jemaat. Dia tidak menyebutkan bahwa pada waktu itu Kaisar Romawi menganiaya jemaat Kristen. Penganiayaan jemaat itu kira-kira dimulai pada zaman Kaisar Nero tahun 64 Masehi ya, ketika dia membakar sebagian besar kota Roma pada waktu itu dan menyalahkan orang Kristen sehingga orang Kristen itu dikasih makan ke gladiator, ke singa-singa, kemudian dijadikan apa? Dijadikan obor, dibakar, teman-teman, ya. Begitu juga dengan Kisah Para Rasul, itu kalau kita hitung harusnya ditulis kira-kira tahun 60 Masehi karena menyebutkan pergantian pemerintahan dari Felix ke Festus. Jadi plus minus 2 tahun ya, sebelum tahun 60, tahun 58 atau sesudah tahun 60, tahun 62 antara tahun itu teman-teman ya. Kesaksian siapa penulis Injil ini tertulis di dalam dokumen bapak-bapak gereja kita dengan sama, tidak ada yang bertentangan. Tidak ada bapak-bapak gereja kita menyatakan, oh itu yang nulis Andreas, oh itu yang nulis Barnabas gitu ya. Enggak, semuanya sama ya. Padahal mereka itu lokasinya berbeda, tersebar jauh ya. Dan belum ada telepon pada waktu itu ya. Jadi nggak bisa janjian. Kemudian waktunya juga tidak bersamaan. Nah kalau kita meragukan siapa penulis Injil dari catatan tradisi ataupun bapak-bapak gereja, kita juga harus mempunyai standar yang sama. Kita juga bisa meragukan ya tulisan Tacitus misalnya, yang hanya disebutkan sekali oleh Jerome 300 tahun kemudian. Kemudian tulisan Thukydides itu disebutkan oleh Polybius 200 tahun kemudian. Ya. Kemudian perjanjian baru ini dikuatkan oleh 6 kesaksian dalam waktu kurang dari 50 tahun. Tadi yang terdekat adalah Papias, di mana Papias ini ketemu dengan Rasul Yohanes ya. Jika kita tidak mempercayai kesaksian siapa penulis Injil dari tradisi bapak-bapak gereja, maka kita juga tidak punya alasan untuk percaya kepada tulisan Plato atau Aristoteles. Ya, karena mereka itu hanya bisa diketahui kalau itu tulisan Plato dan Aristoteles ya. Itu hanya kita bisa ketahui dari rantai narasi para muridnya yang tidak terputus. Sekarang ini yang penting teman-teman, yang saya kasih warna merah. Untuk mengetahui apakah dokumen itu asli atau palsu, atau pemalsuan sejarah yang ditulis tidak sejaman, ya, apakah dokumen itu benar-benar ditulis oleh Markus tahun itu gitu ya, tahun 60-an, ditulis oleh Matius gitu ya, tahun 50-an, atau ditulis kira-kira tahun 300 misalnya. Ya, beratus-ratus tahun setelahnya. Bagaimana caranya kita tahu teman-teman? Kita harus memeriksa dokumen tulisan tersebut yang harus menyebutkan dengan benar nama kota-kota, penguasa pada zaman itu, segi-segi sosial budaya, geografi yang tepat, dan adat istiadat zaman itu. Inilah cara kita mengidentifikasikan keaslian dokumen sejarah itu. Jadi yang tertulis dalam Alkitab itu harus bisa diverifikasi dengan bukti eksternal non-Alkitab lainnya, yaitu bukti sejarah. Kita mempunyai sumber sekunder atau non-Alkitab yang mengkonfirmasi tentang kehidupan Yesus dan pelayanannya. Saya sudah sebutkan di video saya sebelumnya bukti kematian Yesus dan kehidupannya. Dari Yosefus, Lucian dari Samosata, Marabar Serapeon, Plinius Muda, Suetonius, Tacitus, dan dari sumber Yahudi sendiri yaitu Talmud, teman-teman. Ya, sumber arkeologi yang mendukung tulisan Alkitab itu banyak sekali. Ada 25.000 penemuan arkeologi. Kita nggak akan bahas satu-satu ya. Nanti setelah kita membahas Alkitab, kita akan tunjukkan bukti arkeologi yang bersesuaian aja ya. Alkitab itu koheren atau sejalan dengan sejarah kuno masa itu. Nah, kita akan membahasnya ketika kita go through the Bible satu-satu ya. Kita akan menggunakan standar yang sama di dalam pengujian Injil Barnabas yang dipakai oleh Muslim untuk menyerang Kristen dan Quran. Kita akan terapkan standar yang sama, kritik tekstual dan bukti-bukti sejarah ya, yang sama kepada Injil Barnabas dan Quran seperti yang sudah kita kenakan pada Alkitab. Are you ready? Ini adalah 4 prinsip kitab wahyu ilahi, teman-teman. Yang pertama tandanya apa?
fulfilled prophecies, nubuatan yang digenapi. Jadi bagaimana kita tahu sebuah kitab itu diklaim berasal wahyu, inspirasi dari Tuhan yang sejati? Tandanya apa? Fulfilled prophecies, nubuatan yang digenapi. Dan nubuatannya itu tidak boleh bertentangan dengan wahyu nabi-nabi sebelumnya. Kenapa teman-teman? Karena Tuhan mengatakan, ujilah aku, tes katanya. Di Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Akulah Yahweh dan tidak ada yang seperti aku. Yang apa? Memberitahukan akhir segala sesuatu dari sejak awalnya. I am God, I declare the end from the beginning. Ini adalah prinsip kitab disebut kitab ilahi. Jangan lupa ya teman-teman ya. Ini ayat hafalan kita kalau Anda ditanya oleh Muslim. Tuhan berkata, sejak zaman dulu, sejak purbakala, ketika hal-hal itu belum terjadi, aku sudah memberitahukannya. Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ya, jadi Tuhan berkata ini, aku yang berjanji, aku yang menepati katanya. Ya, nggak seperti lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kalau Tuhan nggak gitu teman-teman. Dia berjanji, ya, dia declare dulu. Tandanya apa? Aku akan mengenapinya. Ya, nah itu adalah tanda bahwa kitab itu berasal dari Tuhan. Tandanya dia seorang nabi apa? Nubuatannya juga sampai digenapi. Tuhan berkata apa? Bagaimana kamu tahu dia nabi sejati atau nabi palsu? Kalau nubuatannya itu yang pertama di dalam nama ilah lain, dia pasti nabi palsu. Ya kalau dia bernubuat di dalam nama Allah lain, bukan dalam nama aku kata Tuhan, dia pasti nabi palsu. Yang kedua, kalau dia bernubuat di dalam namaku tapi nubuatannya tidak terjadi, dia nabi palsu. Gitu cara ngeceknya ya teman-teman ya. Nah, kenapa harus dengan nubuatan teman-teman? Pertanyaannya. Karena Tuhan itu tinggalnya di luar dimensi ruang dan waktu. Jadi nanti kalau kita belajar prinsip dimension, ya, kalau kita manusia itu melihat masa lalu, masa sekarang dan masa depan itu sebagai sequence, sebagai kejadian yang berurutan. Tapi Tuhan enggak teman-teman. Tuhan itu berada di luar dimensi ruang dan waktu. Ketika dia melihat waktu, ya, dia bisa melihat masa lalu, sekarang, dan masa depan itu secara bersamaan. Makanya Tuhan berkata apa? Aku lah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada, artinya apa? Zaman dulu sudah ada, ya. Sebelum dunia ini ada, dia udah ada. Yang ada yaitu apa? Present time, zaman sekarang, dan yang akan terus ada. Di masa depan aku tetap ada. Jadi itu caranya Tuhan teman-teman. Ya, dia berkata bahwa apa? Aku tuh ada di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan secara bersamaan. Jadi dia tuh sudah bisa ngelihat apa yang akan terjadi ke depannya teman-teman. Maha tahu dia, ya. Yang kedua, apa prinsipnya suatu kitab itu disebut wahyu ilahi? Saksi-saksi mata. Ya, Tuhan berkata, kamulah saksi-saksiku. Tuhan aja perlu saksi kok. Ya. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Isinya harus koheren dan tidak bertentangan dengan kebenaran. Yang keempat, didukung oleh arkeologi. Sekarang kita mau lihat tuduhan Muslim teman-teman. Mereka mengatakan, saya sudah tahu memang Injil sudah dipalsukan dan buktinya ditemui sekarang. Apa jawaban kita? Iya kah? Katanya, di mana palsunya? Nah, kalau Anda menuduh, Anda harus tahu dulu bagaimana proses Alkitab itu dibentuk, teman-teman. Jangan asal nuduh supaya kelihatan cerdas. Sekarang kita mau belajar ya, varian teks di dalam Perjanjian Baru. Kita sudah belajar teman-teman bahwa Perjanjian Lama, kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya Perjanjian Lama itu ditransmisikan atau diwariskan kepada kita, ya. Kemudian bagaimana ditulisnya, siapa yang menulis, variasinya apa saja, kita sudah belajar itu, ya. Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Begitu juga dengan Perjanjian Baru, ternyata bukunya itu nggak turun dari langit, tapi disalin terus menerus teman-teman, ditransmisikan dengan cara ditulis oleh tangan. Nah, berapa sih varian teks di dalam Perjanjian Baru? Kalau kita hitung teman-teman, ada sekitar 140.000 kata di dalam Alkitab Perjanjian Baru dengan sekitar 400.000
variasi perbedaan teks. Wow. Berarti perbedaannya jauh lebih banyak daripada isinya. Ya, 400.000 dihitung teman-teman. Nah, waktu belum ada mesin cetak Gutenberg, tahun berapa? 1440, Johannes Gutenberg, orang kafir ya, menemukan mesin cetak. Tahun 1542 Alkitab dicetak. Ya, Alkitab adalah buku yang pertama kali dicetak, teman-teman, ya. Semua manuskrip itu disalin tangan sampai pada abad pertengahan, ya, sekitar tahun 1500. Hampir setiap jemaat itu membuat salinannya di katakom ya. Mereka sembunyi-sembunyi nih kalau mau nyatet Alkitab, ya. Seberapakah perbedaan variasi manuskrip ini mengubah arti kalimat aslinya? Dan apa dampaknya, ya, kepada iman Kristen kita? Nah, dari 400.000 perbedaan variasi teks di dalam Perjanjian Baru, ini bisa dibagi menjadi 4 kelompok varian teks. Kelompok yang pertama, ya, itu adalah perbedaan ejaan. 75% dari 400.000, artinya sekitar 300.000 varian itu merupakan perbedaan ejaan. Contohnya nih, honor di dalam bahasa Inggris atau terhormat itu ya, bisa ditulis dua teman-teman, versi British style atau American style ya. Anda bisa menulis dengan honor tanpa huruf U atau honor ya. Jadi British style itu kan gayanya lebih apa ya, lebih halus gitu ya. Tetapi artinya sama teman-teman, tetap apa? Terhormat. Misalnya nih perbedaan ejaan tuh kayak Sukarno dengan U dan Soekarno. Ya, yang satu nulisnya pakai U, satu pakai OE. Nah, itu sudah dihitung perbedaan, teman-teman. Tetapi kan artinya sama, bacanya sama. Anda tahu itu artinya apa, ya? Perbedaan varian teks yang masuk di dalam kelompok ini itu adalah 75% dari 400.000 perbedaan tadi. Kemudian kelompok yang kedua yang masuk di dalam varian teks kelompok kedua, ini sekitar 15% dari 400.000 perbedaan teks di dalam Perjanjian Baru. Variasinya itu adalah dalam sinonim Yunani dan transposisi. Sinonim itu persamaan kata. Misalnya gini teman-teman. Kalau kita mau ngomong bahasa Inggris nih ya, saya kasih contoh bahasa Inggris. Shut the door dan close the door. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama nggak? Sama, tutup pintu gitu ya. Tapi yang satu pakai kata shut, yang satu pakai kata close. Nah, itu bedanya teman-teman. Ya, tetapi artinya tetap sama gitu loh. Mau diterjemahkan juga artinya sama, ya. Tutup pintunya gitu. Tapi yang satu pakai kata shut, satu pakai kata close. Itu sebagai contoh, ya. Transposisi ini adalah katanya tuh terbalik, teman-teman. Ya, jadi yang termasuk dalam kategori ini tuh katanya itu urutannya nggak sama gitu ya, urutan katanya tuh terbalik gitu ya. Nah, yang termasuk di dalam variasi teks kelompok kedua ini signifikan tapi tidak mengubah arti gitu ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya tuh signifikan tadi ya, misalnya shut atau close. Jadi nanti kalau kita lihat di dalam video 19C kita akan membahas satu-satu. Itu kalau diterjemahkan artinya sama teman-teman, cuman tulisan di dalam bahasa Yunani itu memang beda gitu loh ya. Tapi kalau diterjemahkan artinya tetap sama di dalam bahasa Indonesia. Ya, kita masih bisa mengerti arti kalimat tersebut. Kelompok variasi ini mencakup perbedaan ejaan, perubahan urutan kata, dan sinonim. Jadi misalnya beberapa manuskrip Yunani itu mengeja Yohanes dengan 2N. Yang lain mengejanya dengan 1N. Nah, ini sudah kita hitung perbedaan karena nggak sama persis, ya. Tapi ya Yohanes bacanya gitu. Cuma satunya Yohanes, satunya Yohanes gitu ya. Pakai N-nya double. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya itu adalah John gitu ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tetap aja Yohanes gitu ya. Nah, perbedaan ejaan umum lainnya di dalam teks-teks Yunani ini adalah artikel nu. Jadi ini adalah definite artikel. Nu ini setara dengan kalau misalnya Anda bisa bahasa Inggris ya. Ini adalah definite article a atau n ya yang ada di depan noun ya, ada di depan kata benda ya, misalnya an apple, a car, a house gitu ya. Nah, definite article ini teman-teman ya yang berbedanya di situ ya.
Sekali lagi ini tidak mempengaruhi cara baca. Urutan kata yang berubah. Ya urutannya tuh nggak sama gitu loh. Ya terbalik. Ini juga tidak mengubah arti teks karena bahasa Yunani adalah bahasa yang sangat fleksibel. Yaitu akhir kata itu memberitahu Anda di mana kata itu berada di dalam kalimat. Apakah itu subjek atau objek misalnya. Jadi pakar kritik teks yang terkemuka yaitu Daniel Wallace atau Dan Wallace itu memberi pendapat bahwa Anda itu dapat menulis kalimat Yohanes mencintai Maria misalnya. Ngomong Yohanes mencintai Maria, ini bisa Anda tulis dengan 100 cara yang berbeda dalam bahasa Yunani. Intinya sama teman-teman. Ya. Dengan kata lain, jika Anda menerjemahkan masing-masing 100 kalimat itu dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris, Anda akan menerjemahkannya dengan cara yang sama persis gitu. Bacanya ya Yohanes itu mencintai Maria gitu. Ya, cuman tulisannya jadi beda-beda gitu. Ada 100 cara untuk ngomong Yohanes mencintai Maria. Nah, sinonim atau persamaan itu juga tidak mempengaruhi pembacaan teks. Tadi saya sudah kasih contoh nih. Ya. Misalnya satunya kata shut the door, satunya close the door. Ya. Nah, kemudian dua kata yang berbeda di dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan sebagai kata hubung tetapi di dalam bahasa Inggrisnya tetap diterjemahkan sebagai kata tetapi. Ya. Nah, ada beberapa contoh yang seperti ini. Tetapi yang termasuk di dalam varian teks jenis kedua ini yang 15% ini itu tidak mengubah pembacaan teks sedikit pun. Oke, berarti tadi sudah 90% yang termasuk di dalam kategori 1 dan 2. Nah, varian teks kelompok kategori 3 ini di atas 9%. Ya, di atas 9% dari 400.000 varian teks di dalam perjanjian baru itu termasuk di dalam kategori yang ketiga ini teman-teman. Ini varian yang mengubah makna teks, tetapi kita masih bisa merekonstruksi teks aslinya. Jenis-jenis varian ini sangat umum di antara naskah-naskah paling awal. Nah, ahli kritik teks ya Bart Ehrman, ini yang sering dipakai oleh Muslim ya, mengingatkan semua orang bahwa para amatir itu menyalin naskah-naskah perjanjian baru yang paling awal dan dengan demikian membuat banyak kesalahan di dalam penyalinan mereka katanya ya. Ya ini benar gitu loh. Tetapi apa yang biasanya tidak dia sebutkan adalah bahwa perubahan ini umumnya kita bisa kenali gitu loh. Ya. Nah misalnya nih teman-teman yang termasuk di dalam varian teks kelompok ketiga ini. Yohanes 1 ayat 30. Bunyinya setelah aku akan datang seorang laki-laki. Tetapi ada satu manuskrip lainnya yang menulis setelah aku akan keluar udara. Nah sekarang kecuali Yohanes Pembaptis ini merujuk pada beberapa belalang jahat yang baru saja dia makan gitu ya. Ini adalah bacaan yang tidak masuk akal gitu. Setelah aku akan keluar udara. Ini karena selisih satu huruf gitu ya. Nah sangat jelas ketika Anda melihat konteksnya bahwa manusia itu adalah terjemahan yang benar karena dia merujuk pada Yesus yang datang setelah dia. Jika kita menjumlahkan ketiga kategori varian teks ini yang tidak mengubah makna teks, mereka itu mewakili lebih dari 99% dari semua varian teks. Ya, bahkan Daniel Wallace berpendapat yang termasuk di dalam kategori 1, 2, 3 ini, varian teks ini, itu sekitar 99,75% dari semua varian teks. Oke, sekarang kita masuk kategori keempat. Kategori yang terakhir yang berarti teman-teman. Ini kira-kira 0,25%. Ini mengubah arti teks dan ada kemungkinan mereka mewakili bacaan aslinya. Dengan kata lain, para ahli yakin bahwa kita mengetahui lebih dari 99% teks asli perjanjian baru dengan memeriksa semua naskah. Jadi kemarin saya sudah katakan kita sudah intek 99% lebih ya, bahkan Daniel Wallace mengatakan 99,75% itu kita tahu teks aslinya, autografanya seperti apa. 0,25% ini yang masih dipertanyakan ya. Nah, teman-teman, dengan itu presentasi kecil ini itu masih penting. Jadi kita tidak boleh mengabaikan varian ini. Nah, nanti kita akan membahas secara detail varian ini pada video 19C. Contoh nih teman-teman ya. Roma 8 ayat 2. Ini adalah salah satu contoh di mana para sarjana tidak yakin dengan bacaan aslinya.
Paulus menulis misalnya, karena hukum roh kehidupan itu telah membebaskan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Akan tetapi beberapa manuskrip pembacanya saya, bukan kamu. Karena hukum roh kehidupan telah membebaskan saya dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Kemudian Roma 5 ayat 1. Ini adalah varian penting lainnya. Paulus menulis misalnya, oleh sebab itu, karena kita dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Namun beberapa manuskrip berbunyi, marilah kita berdamai dengan Tuhan. Dan bukan kita memiliki damai dengan Tuhan. Perbedaannya ada dalam satu huruf Yunani. Pada akhirnya, sementara varian tekstual ini bermakna dan dapat kita banding-bandingkan antara manuskrip satu dengan manuskrip lainnya, tidak ada satupun dari mereka yang mempengaruhi doktrin inti dari iman Kristen. Dengan kata lain, doktrin gereja misalnya triune God, keilahian Kristus, pembenaran karena iman di dalam Kristus, kedatangan Kristus yang kedua kali, dan lain sebagainya, itu tidak terpengaruh oleh varian-varian teks ini. Kita akan bahas lebih detail pada video 19C ya teman-teman ya. Kemudian Alkitab Perjanjian Baru kita dari autografanya, ya tulisan aslinya, ya kemudian disalin teman-teman. Itu mempunyai aliran transmisi. Jadi beberapa keluarga-keluarga manuskrip gitu ya, aliran transmisi macam-macam teman-teman. Ada yang Western, ada yang Kaisarea. Tetapi yang paling banyak dipakai sebagai bahan Alkitab terjemahan kita sekarang ini, itu adalah aliran Bizantin yang dipakai di gereja Ortodok Timur, yang kita sebut dengan Textus Receptus. Ya, ini pertama kali dikeluarkan oleh Desiderius Erasmus pada waktu mengambil bahan-bahan ya dari gereja Ortodok Timur ini yang kita sebut dengan aliran Bizantin. Jadi manuskripnya namanya Keluarga Bizantin Teks ya. Dia mengambil dari sini teman-teman. Kemudian dia mencetak Alkitab Yunani Latin ya, yang disebut dengan Novum Instrumentum Omne. Ini adalah Alkitab Erasmus yang dicetak tahun 1516 ya. Kemudian aliran manuskrip yang kedua yang banyak juga dipakai sebagai bahan terjemahan Alkitab modern kita itu adalah aliran Alexandrian atau Gereja Barat yang disebut dengan Novum Testamentum Graece. Nah bedanya apa teman-teman? Byzantine text ini mewakili lebih dari 95% manuskrip yang ada. Ya, jadi lebih dari 5.000 manuskrip ini menggunakan Textus Receptus ya atau Byzantine text ini teman-teman ya. Sama. Manuskrip paling tua itu abad ke-5 ditemukannya ya. Ini menjadi dasar terjemahan dari Geneva Bible, King James Version dan New King James Version. Kemudian teks-teks manuskrip Bizantin ini lebih dekat ke daerah lokasi di mana Perjanjian Baru itu ditulis. Kemudian persamaan teks ini sangat kuat dan hampir tidak ada variasi teks yang berarti di dalam manuskrip-manuskrip yang ada. Jadi sangat-sangat agree antara satu sama lain. Jadi 5.000 lebih manuskrip ini sama teman-teman, mirip ya. Persamaan teksnya sangat kuat. Kemudian yang kedua, ini adalah manuskrip-manuskrip Alexandrian. Kurang lebih hanya ada 200 manuskrip, jadi 3-4% dari seluruh total manuskrip Perjanjian Baru yang dipakai, yang sudah ditemukan ya. Manuskrip yang paling tua ini abad kedua, jadi memang usianya lebih tua daripada Byzantine text. Menjadi dasar terjemahan ESV, NIV, NASB ya teman-teman ya. Nah kalau Anda lihat itu banyak ya terjemahan-terjemahan. Lebih dekat dengan waktu Perjanjian Baru ditulis. Tetapi sering tidak setuju teman-teman. Jadi banyak variasi di antara teks-teks Alexandrian ini. Di antara teks Injil saja terdapat lebih dari 3.000 variasi. Nah, saya sudah mengatakan di dalam video saya yang pertama, saya memakai Textus Receptus. Jadi kalau Textus Receptus itu kelebihan ayat teman-teman. Ya, dalam video sebelumnya kita sudah meneliti ya, Alkitab itu mempunyai 110%. 10%-nya itu nggak ada di teks aslinya, jadi merupakan catatan tambahan. Tapi kalau Alexandrian ini banyak yang dihilangkan. Ya, banyak ayat-ayat yang dihilangkan, versi yang lebih pendeknya. Nah, saya menerima yang Textus Receptus. Jadi kalau orang muslim tanya kamu pakai versi yang mana? Ya, kita harus gali dulu pengetahuannya, dia tahu nggak tentang ini gitu loh.
ya. Saya mengatakan saya menggunakan Textus Receptus, bingung lagi dia apa tuh katanya gitu kan. Kan dia taunya kan Alkitab King James dan sebagainya ya. Karena dia tidak belajar tetapi asal copy paste saja ya. Bagian yang kita lihat ini adalah aliran-aliran manuskrip teman-teman ya, atau aliran-aliran transmisi bagaimana manuskrip itu bisa sampai kepada kita. Ada beberapa sebenarnya teman-teman ya, ada Alexandrian, kemudian Byzantine, kemudian Western, dan ada manuskrip-manuskrip kelompok Kaisarea. Ya, tetapi yang paling terkenal adalah Alexandrian dan Byzantine. Alexandrian ini dipakai oleh Revised Version, American Standard Version, Revised Standard Version, dan New English Bible. Tapi saya nggak pakai yang ini teman-teman. Walaupun ini lebih tua ya, kodeks atau papirus yang ditemukan, tetapi banyak yang omitted atau banyak yang hilang. Jadi saya memakai yang tengah nih teman-teman ya, yang namanya adalah tradisi Bizantin atau teks Bizantium yang berdasarkan Textus Receptus. Jadi saya nggak tabu tidak haram dengan catatan kaki atau catatan tambahan daripada bapak-bapak gereja kita. Ya, karena Alkitab Perjanjian Lama juga menambahkan catatan kakinya ya. Dikatakan bukankah itu tertulis di dalam kitab orang jujur. Jadi Anda bisa compare ya, bukankah itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Ya, jadi pembaca pada saat itu bisa membandingkan dengan manuskrip-manuskrip tulisan lainnya sebenarnya. Kemudian kemarin kita lihat proses pada waktu Septuaginta menerjemahkan, mereka juga menambahkan glossary, catatan-catatan kakinya supaya pembaca itu mudeng. Nah, inilah bedanya orang Kristen dengan orang Muslim, teman-teman. Orang Muslim ya, itu ada ayat-ayat di dalam Quran yang tidak mereka ketahui, hanya Allah yang tahu artinya. Nah, ini beda, teman-teman. Ya, nanti kita lihat ada beberapa ayat yang alif, lam, min, sod gitu. Mereka nggak tahu, hanya Allah yang tahu artinya itu. Jadi untuk apa kitab itu diturunkan kalau kita tidak tahu artinya? Sebab bagi orang Yahudi atau orang Kristen bukan hanya menghafal firman, teman-teman, tetapi menjadi pelaku firman itu jauh lebih penting. Ya, jadi kalau kamu mendengar tapi tidak melakukannya, itu sia-sia. Ya, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Nah, tapi bagi orang Muslim, mendengar aja itu udah dapat pahala, walaupun dia nggak tahu artinya. Itu bedanya teman-teman. Tetapi Alkitab nggak ditulis dengan cara demikian. Alkitab itu ditulis ditujukan untuk manusia. Ya, jadi penyalin Alkitab itu menambahkan catatannya supaya pembaca itu ngerti. Ya, nah, kalau Anda lihat nanti Alkitab saya itu penuh dengan coretan, penuh dengan stabilo, ya, penuh dengan catatan-catatan. Karena ketika kita membaca ayat itu, kita hubungkan, oh ini maksudnya ayatnya ini, oh ini, oh ini ngerti. Jadi kita lebih mengerti, mengenal firman Tuhan. Dan itu nggak haram, itu nggak tabu. Ya, nah kemudian kelompok yang ketiga yang namanya Western Manuscript Family. Ya, yang menggunakan ini adalah Alkitab Vulgata Latin, ya, Old Version. Kemudian ada lagi kelompok Kaisaria, ya, manuskrip Kaisaria. Tapi yang terkenal dua adalah kelompok Alexandria dan kelompok Byzantine. Alexandria ini disebut dengan textual criticism, ya, atau kritik teks. Ya, ini yang Alkitab yang baru banyak pakai ini. Tapi Byzantine ini disebut dengan Textus Receptus. Nah, saya terima dan saya pakai yang Textus Receptus. Jadi kalau kita melihat dari dua aliran terjemahan manuskrip atau salinan manuskrip besar, itu saya lebih percaya kepada yang Textus Receptus ya, karena dia mewarisi tradisi dari gereja Antioquia, di mana gereja Antioquia ini sangat menjaga original ya, karena rasul-rasul pertama di situ teman-teman di Antioquia ya. Jadi dia sangat-sangat menjaga teks-teks ini sesuai dengan aslinya. Jadi buat saya lebih baik kelebihan ayat. Ya, nggak masalah catatan kaki itu nggak masalah buat saya, itu penjelasan kok. Ya, jadi kalau kita melihat Perjanjian Lama, mereka kan juga menulis, bukankah itu tercatat di dalam kitab orang jujur, ya kan? Bukankah itu tercatat di dalam kitab raja-raja? Jadi itu bukan sesuatu yang tabu ya, menambahkan catatan di dalam teks-teks tulisan suci itu nggak tabu teman-teman. Jadi mereka memang membanding-bandingkan itu, ya. Jadi tidak harus persis ayat demi ayat itu sama, enggak. Bukan itu yang dimaksud dengan tulisan suci teman-teman, ya. Tetapi bahwa pesannya itu tidak berubah. Jadi tidak tabu untuk menambahkan catatan. Kemarin kita sudah belajar para penulis Septuaginta, penerjemah itu juga menambahkan catatan kakinya supaya pembaca tuh ngerti gitu loh. Ya. Jadi buat apa kamu
menulis persis, tapi pembaca tuh nggak ngerti teman-teman. Ada kata-kata tuh nggak mudeng. Kamu nyontek, asal nyontek, tidak dijelaskan. Ya nggak? Ada beberapa ayat di dalam Quran nanti kalau kita lihat. Kan hanya Allah yang tahu artinya, betul nggak? Tetapi kan kitab itu bukan ditujukan untuk jin atau kitab itu kan ditujukan untuk manusia teman-teman. Jadi harus bisa dimengerti oleh bahasa manusia. Ya kan? Ada beberapa ayat di dalam Quran yang hanya Allah yang tahu artinya. Jadi buat apa kitab itu diturunkan kan gitu. Tapi kalau buat kita, firman Allah itu nggak seperti itu. Harus bisa kamu ngerti gitu loh. Karena kalau kamu nggak ngerti, ini prinsipnya, kamu nggak bisa melakukan firman. Nah padahal buat orang Kristen, mendengar atau menghafal firman itu tidak masuk ke surga teman-teman. Tapi menjadi pelaku firman itu yang masuk surga lah. Bagaimana kamu bisa menjadi pelaku firman? Orang kamu ngerti artinya aja enggak. Tapi bagi orang muslim, kamu nggak perlu ngerti. Kamu mendengar Al-Quran, menghafal saja sudah dapat barokah, dapat pahala. Nah, itu bedanya teman-teman. Kalau kita enggak, kamu mendengar, kamu nggak melakukan, itu sama aja malah kamu munafik gitu loh, ngerti nggak? Ya kan? Jadi ayat di dalam firman Alkitab itu harus dimengerti. Makanya mereka nggak tabu untuk memberikan catatan. Ya nanti kalau kita lihat, makanya kenapa ayat-ayat yang diperdebatkan misalnya, ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Itu nggak tabu. Itu cara mereka memang menafsirkan, oh ini loh pengajaran para rasul tuh mengajarkan demikian gitu loh. Dan itu bukan sesuatu yang haram gitu ya teman-teman ya, enggak. Jadi supaya kamu mengerti, ini loh pengajaran para rasul. Itu buat saya tuh nggak masalah teman-teman ya. Nah, manuskrip tertua yang berisi sebagian dari perjanjian baru itu ditemukan disimpan di Chester Beatty Museum ya. Dan Bodmer Papyrus yang disebut dengan Bodmer Papyrus 2, 14 dan 15. Ini kira-kira tahun 180 sampai 225 Masehi. Kemudian kodeks yang lengkap ya itu dari abad ke-4 ya, awal-awal abad ke-4 itu adalah Kodeks Vatikanus dan Kodeks Sinaiticus dari Perjanjian Baru kira-kira tahun 325 sampai 450 Masehi. Dari kelima manuskrip di atas teman-teman, kita itu bisa merekonstruksi Perjanjian Baru kecuali Titus ya, surat Titus, 1-2 Timotius, surat Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes dan surat Filemon. Ya. Fragmen tertua yang berisi bagian dari Yohanes 18 ayat 31 sampai 33 dan 37 itu disebut dengan John Ryland Papyrus tahun 130 Masehi, disimpan di Museum John Ryland. Itu ditemukan di Mesir, teman-teman ya. Jadi menurut para ahli, teks-teks Alexandria ini merupakan teks-teks yang sudah terkorupsi. Ya, bukan lagi berdasarkan teks-teks dari gereja timur. Jadi saya lebih percaya kepada gereja timur ya, gereja ortodok. Itu memang dia menjaga tradisi, dia menjaga ajaran bapak-bapak gereja. Nah kalau western ini memang sampai sekarang kalau kita lihat misalnya gereja-gereja barat misalnya Amerika dan sebagainya itu mereka kan lepas dari ajaran bapak-bapak gereja ya atau ajaran rasuli. Jadi mereka tuh bisa menafsirkan ajarannya dengan wah modern-modern gitu ya teman-teman ya. Tetapi lepas dari akarnya ajaran rasuli. Nah, gereja ortodok itu lebih tradisional ya, lebih konservatif ya. Jadi lebih memegang ajaran bapak-bapak gereja yang rasuli ya. Saya mau melihat dari sisi ini teman-teman. Jadi kita mau belajar Alkitab apa adanya Alkitab gitu loh ya. Sekarang kita mau lihat Textus Receptus dibandingkan dengan Novum Testamentum Graece. Textus Receptus itu bahasa Latin, artinya teks yang diterima secara umum ya. Mewakili tadi berapa? Hampir lebih dari 90% total manuskrip yang ada. Ini adalah nama yang diberikan untuk teks-teks Yunani Perjanjian Baru yang dicetak untuk pertama kalinya disusun oleh Desiderius Erasmus tahun 1516. Dan ini merupakan dasar terjemahan untuk Perjanjian Baru ke dalam bahasa Inggris oleh William Tyndale versi King James. Dan sebagian besar terjemahan Perjanjian Baru era Reformasi lainnya di seluruh Eropa Barat dan Tengah. Jadi Kristen Protestan itu pakai yang Textus Receptus ini, ya dari gereja timur ini, ya, yang disebut dengan teks Bizantium. Textus Receptus ini didasarkan pada jenis teks manuskrip-manuskrip Bizantium, juga disebut dengan teks mayoritas. Dia mewakili lebih dari 90% dari total 5.800 lebih manuskrip Yunani Perjanjian Baru yang masih ada sampai sekarang ya. Textus Receptus untuk Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani
merujuk kepada Alkitab Rabbinik kedua. Jadi untuk perjanjian lamanya, Erasmus itu menggunakan Alkitab Rabbinik kedua yang kemarin kita sudah belajar namanya apa? Mikraot, Gedolot ya. Textus Receptus dari Erasmus yaitu disebut Novum Instrumentum Omne. Itu dicetak di dalam dua bahasa, Yunani dan Latin. Edisi kedua disebut dengan Testamentum. Ya, jadi Novum Instrumentum Omne versus Novum Testamentum Graece. Ini adalah sejarah dari Alkitab-Alkitab yang menggunakan Textus Receptus, ya. Tyndale New Testament, kira-kira tahun 1500-an, ya. Coverdale Bible, Matthew Bible, Great Bible, Geneva Bible, Bishop's Bible, King James Version, itu mulai tahun 1611 sampai 1850. Bahasanya agak-agak kuno ya King James Version, tapi bagus teman-teman. Itu terjemahan yang sangat akurat banget ya, teks per teks memang agak berat karena pakai bahasa Inggris. Kalau istilah Jawanya tuh bahasa Jawa alus ya, ini Inggris alus teman-teman ya. Jadi bahasanya tuh masih thou art gitu ya, bukan you, pakainya bukan you tapi pakainya thou kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi agak susah dimengerti sebenarnya King James ini, tapi terjemahan yang cukup akurat banget teman-teman sebenarnya ya. Kemudian Quaker Bible, Webster Revision, Young's Literal Translation, Rotterdam's Emphasized Bible, Julie A. Smith Parker Translation, New King James, ya, Green's Literal Translation, Third Millennium Bible, King James Version Easy Read. Nah ini yang bacanya dipermudah. Jadi tadi kita belajar ya, buat apa kamu tuh sulit-sulit pakai down, tapi kamu nggak ngerti arti firmannya apa, jadi kamu nggak melakukan, ya itu percuma ya kan. Kemudian The Holy Scriptures, Voice of the Wilderness. Ya, ini kemudian Real New Testament, kemudian The Holy Bible Lighthouse Version, Divine Name King James Bible, Modern English Version, dan King James Version edisi 2016. Nah, saya pakai yang literal translation. Saya sudah kasih linknya pada video saya yang pertama. Ya, nanti ketika kita belajar Alkitab, saya akan kasih lagi teman-teman. Ya, versi Indonesia saya ambil dari Alkitab Sabda. Versi Inggrisnya kita ambil dari literal translation. Jadi Ibrani ke Inggris dan Yunani ke Inggris kata per kata. Textus Receptus ini diterbitkan oleh Desiderius Erasmus tahun 1516. Ini disebut Perjanjian Baru Yunani, Novum Instrumentum Omne. Textus Receptus ini disempurnakan oleh Robert Astin tahun 1550. Selanjutnya disempurnakan lagi oleh Theodor Beza tahun 1598. Textus Receptus kembali diedit ya ini oleh FHA. Ini ahli tulisan pada tahun 1881. Textus Receptus itu tidak dipengaruhi oleh penghapusan, penambahan, dan perubahan dari teks-teks minoritas. Textus Receptus ini setuju dengan versi Alkitab yang paling awal, yaitu Alkitab Pesita tahun 150 Masehi, Vulgata Latin kuno tahun 157 Masehi, dan The Italic Bible tahun 157 Masehi. Textus Receptus ini setuju dengan sebagian besar kutipan dari tulisan suci oleh para bapak gereja mula-mula. Sekarang telah dihitung bahwa berapa kutipan, kemarin kita sudah belajar, lebih dari 1 juta kata, ya 1 juta kutipan perjanjian baru oleh para bapak gereja. Bapak-bapak ini berasal dari awal abad pertama dan abad pertengahan. Textus Receptus tidak ternodai dengan filsafat, ajaran sesat, dan ketidakpercayaan Mesir. Jadi Textus Receptus itu tidak diciptakan oleh Desiderius Erasmus. Dia hanya membanding-bandingkan beberapa koleksi manuskrip. Ya kita lihat sejarahnya tadi. Satu kitab dia mempunyai 3-4 manuskrip untuk di-compare dan dia rekonstruksi autografanya atau naskah aslinya. Kira-kira tulisannya seperti ini ya. Jadi Erasmus itu hanya mengumpulkan saja nih ya koleksi manuskrip yang sudah ada dan dia menciptakan perjanjian baru di dalam bahasa Yunani dan Latin. Dia mengambil manuskrip-manuskrip ini yang sudah ada di dalam tradisi gereja ortodok timur yang kita sebut dengan tradisi Bizantin atau Bizantium. Perjanjian baru Yunani pertama sebenarnya sudah dikumpulkan. Ini namanya Polyglot Complutensian, yaitu tahun 1514. Tapi tidak diterbitkan sampai 8 tahun kemudian. Nah, Erasmus inilah yang menjadi terkenal ya teman-teman ya.
Dia menerbitkan Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani kedua yang dikumpulkan, diterbitkan dan dicetak tahun 1516 yang kita sebut dengan Novum Instrumentum Omne berdasarkan Textus Receptus. Textus Receptus itu diterbitkan oleh Desiderius Erasmus, ini edisi pertamanya ya, tahun 1516, merupakan perjanjian baru Yunani. Jadi sisi kirinya bahasa Yunani, kanannya bahasa Latin. Disebut juga dengan Novum Instrumentum Omne. Kemudian direvisi ya di edisi-edisi selanjutnya. Edisi keduanya disebut hanya dengan Testamentum saja. Kemudian naskah-naskah manuskrip seperti 1 EAP atau 1 RK ya minuscule yang dipinjam oleh Erasmus, ini dia pinjam dari Johannes Reuchlin. Naskah-naskah lain dipinjam dari Dominikan. Dia tidak menggunakan Codex Basilensis yang sebenarnya lebih mudah kalau dia mau akses ke sana ya. Codex Basilensis ini disimpan di perpustakaan Universitas Basel. Erasmus itu memiliki 3 manuskrip Injil dan Kisah Para Rasul, 4 manuskrip surat-surat Paulus. Tetapi hanya mempunyai 1 manuskrip kitab Wahyu. Dan di dalam setiap kitab di dalam Perjanjian Baru, misalnya Matius, dia itu membandingkan 3-4 manuskrip untuk merekonstruksi autografanya. Nah, kecuali kitab terakhir yaitu kitab Wahyu. Manuskrip yang dia pinjam, ya salinan yang dia pinjam ya untuk merekonstruksi naskah kitab Wahyu ini tidak lengkap. Jadi halaman terakhirnya tuh hilang yang berisi 6 ayat terakhir dari kitab Wahyu ini. Nah kemudian Erasmus itu tidak mau menunda publikasinya. Jadi dia mencari naskah lain. Dia memutuskan untuk menerjemahkan ayat-ayat yang hilang ini dari kitab Latin Vulgata. Kemudian dia terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dia menggunakan naskah inferior Vulgata dengan varian teks Libro Vitae. Jadi dia menulis buku kehidupan. Padahal di dalam kitab Wahyu 22 ayat 19 itu kalimatnya adalah Ligno Vitae ya, pohon kehidupan harusnya ya. Kemudian di bagian lain dari kitab Wahyu dan buku-buku lain di dalam Perjanjian Baru, Erasmus itu kadang-kadang memperkenalkan kata teks atau bahasa teks Yunani yang dia ciptakan sendiri, yang diambil dari Alkitab Latin Vulgata ya. Kemudian Alkitab Textus Receptus dari Desiderius Erasmus ini direvisi terus ya. FHA Scrivener itu mengatakan bahwa di dalam Wahyu 17 ayat 4, Erasmus itu menciptakan kata Yunani yang baru, akatartitos. Ya, bukannya ta akarta. Jadi akartatitos ini tidak dikenal ya. Jadi bahasa yang baru nih, dia menciptakan kosakata baru di dalam bahasa Yunani dengan akartatitos ya. Kemudian di dalam Wahyu 17 ayat 8, Erasmus ini juga menggunakan kata kaiter estin yang artinya namun sekarang ya sebagai ganti dari kai pareste yang akan datang. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 6, ini ada pertanyaan yang diajukan Paulus pada saat pertobatannya di jalan Damaskus. Ya, di kitab edisi Erasmus ya, Textus Receptus ya yang diproduksi atau dicetak oleh Erasmus ini menulis tremon tekai tamphon eipen kireme teleis poisai. Dikatakan dan dia gemetar dan heran. Kemudian dia berkata kepada Tuhan, apa yang akan engkau lakukan Tuhan? Apa yang akan kamu katakan Tuhan? Apakah yang akan kamu lakukan kepadaku? Nah ini merupakan translasi atau masukan dari Alkitab Latin Vulgata teman-teman. Kita melihat dulu huruf di dalam manuskrip Perjanjian Baru teman-teman. Secara garis besar, Alkitab Perjanjian Baru kita itu ditulis dalam 2 kursif ya atau 2 bentuk huruf ya. Yang pertama disebut dengan majuskul atau unsial dan yang kedua adalah minuskul. Majuskul ini adalah semua huruf besar atau yang kita sebut dengan unsial. Arti harafiahnya adalah 1/12 dari keseluruhan ukuran atau sekitar 1 inci. Ini menunjuk kepada ukuran huruf-hurufnya teman-teman. Minuscule ini adalah manuskrip kecil, jadi tulisannya kecil-kecil ya. Nah pada zaman Yunani Romawi, angka-angka minuscule ini digunakan untuk penulisan harian biasa ya. Di dalam perkamen-perkamen dari abad ke-4 sampai ke-9, baik majuskul maupun minuscule, itu digunakan untuk naskah-naskah Perjanjian Baru. Tetapi pada abad ke-11, semua naskah Perjanjian Baru itu ditulis dalam
bentuk huruf miniskul ya. Dalam naskah-naskah Perjanjian Baru awal ini tidak ada ruang antara huruf atau kata-kata. Kemudian tidak ada pembagian pasal atau ayat, tidak ada tanda baca, tidak ada aksen pada kata-kata Yunani. Hanya ada aliran pembacaan atau aliran surat yang terus-menerus gitu ya. Tidak ada komanya, titiknya. Jadi kita harus memilah-milah sendiri ini artinya seperti apa gitu ya. Selain itu ada banyak singkatan teman-teman. Dan kadang-kadang ada banyak variabel. Ditandai dengan garis di atas. Jadi mereka menyingkat yang disebut dengan nomina sacra atau nama suci ya. Yesus itu tidak ditulis Yesus teman-teman. I, ya S gitu ya, hurufnya seperti C gitu ya. Kemudian garis di atasnya. Kemudian kurios, kata Tuhan itu juga disingkat. Ya ini disebut dengan nomina sacra. Dalam video saya sebelumnya kita sudah membahas mengenai ini ya. Tidak sampai pada abad ke-8 lah, kira-kira abad ke-9 ya. Itu mulai digunakan indikasi aksen atau tanda bernafas. Ya, keduanya ini dapat membuat perbedaan di dalam arti beberapa kata. Ya, jadi mulai dikasih tanda-tanda aksen ya. Tanda baca itu ditemukan pada banyak manuskrip pada abad-abad ke-8 dan 9 ini. Kemudian tidak sampai abad pertengahan, itu teks sudah dilengkapi dengan bantuan seperti bab. Itu kira-kira tahun 1200 Masehi, kemudian diberikan ayat kira-kira tahun 1550 Masehi. Ya, jadi lebih mudah pembacaannya, sudah dibagi ada babnya, ada ayatnya. Nah, yang kiri teman-teman itu adalah tulisan-tulisan yang menggunakan nomina sacra atau disingkat, misalnya kata Tuhan, theos gitu ya. Dia cuma kasih huruf depan, huruf akhirnya aja, terus dikasih garis di atasnya itu tandanya disingkat ya. Kemudian kurios, ya kata Tuhan, Kristos, ya, Yesus, Daud, ya David itu kalau Anda lihat ya juga disingkat sama dia. Jadi penggunaan-penggunaan yang disebut dengan nomina sacra yang mereka anggap suci, kudus itu mereka singkat ya. Yang kanan itu kalau Anda lihat itu adalah huruf majuskul atau uncial. Ya ini adalah majuskul atau uncial kursif. Jadi hurufnya gede-gede ya kalau Anda lihat. Lebih mudah sebenarnya dibacanya. Nah, perkembangan selanjutnya mereka menulis di dalam kursif miniskul. Jadi tulisannya lebih kecil-kecil ya teman-teman ya. Nah, itu kalau Anda lihat di bawah ya itu tulisan miniskul namanya ya. Ini adalah huruf di dalam Perjanjian Baru, majuskul atau yang kita sebut dengan uncial dan miniskul. Ini adalah 7 manuskrip yang menjadi dasar terjemahan Erasmus untuk mengeluarkan Textus Receptus teman-teman ya. Manuskrip Codex Basilensis, miniskul 1 EAP, jadi Evangelion gitu ya. Ini berisi seluruh kitab Perjanjian Baru kecuali kitab Wahyu. Kira-kira tertanggalnya abad 12. Ada variasi teks di sini, misalnya kodeks berisi Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang dipertanyakan oleh para ahli, ya apakah ini ada di dalam naskah aslinya atau tidak. Nanti kita akan bahas pada video selanjutnya ya mengenai varian teks ini. Kemudian perikop tentang wanita yang kedapatan berzina, Yohanes 7 ayat 53 dan sampai Yohanes 8 ayat 11. Ya, di sini ditempatkan setelah Yohanes 21 ayat 25. Kemudian dia menggunakan juga miniskul 1 RK teman-teman atau miniskul 2814. Ini berisi kitab Wahyu tertanggal abad 12. Kodeks ini hanya berisi kitab Wahyu dengan komentar Andreas dari Kaisaria. 6 ayat terakhirnya hilang ya. Ini Wahyu 22 ayat 16 sampai 21. Erasmus menerjemahkan 6 ayat terakhir ini yang hilang itu dari Alkitab Latin Vulgata. Yang ketiga, dia juga menggunakan Codex Basilensis EN41 yang dikenal sebagai miniskul 2E, berisi kitab Injil tertanggal abad 12 juga. Kodeks lengkap Injil ini sudah dibagi dengan pasal ya atau bab. Beberapa lembar terakhirnya hilang. Ya, jadi misalnya di dalam Lukas 6 ayat 28 itu tidak memiliki frase berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu misalnya, ya. Ini ditambahkan oleh salah satu korektor di margin bawah. Kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 6 ini digunakan varian tekstual tidak berpura-pura. Ya, jadi ketika Yesus menulis
di tanah ya, ketika wanita yang kedapatan berzina itu Yesus menulis di tanah, dia tidak berpura-pura, itu dihapus oleh korektor. Kemudian varian ini juga memiliki manuskrip lainnya teman-teman ya, Anda bisa baca di situ 07, 011, 017, 028, 041 dan juga sebagian besar manuskrip Bizantin atau Bizantium. Ya. Erasmus tidak menggunakan frasa yang ada di dalam manuskrip-manuskrip 021, 028, 030, 036, 045, 047 ya, di situ Anda bisa lihat. Dia tidak menggunakan frase-frase ini di dalam Novum Testamentumnya. Kemudian yang keempat, Erasmus menggunakan Minuscule 2815 yang disebut juga Minuscule 2AP. Ini berisi kisah para rasul dan surat-surat apostolik tanggalnya abad 12. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 14, di situ ditulis ya, tidak menerima apa yang berasal dari roh. Nah ini kata roh Tuhan itu hilang teman-teman. Ya jadi roh aja. Ya harusnya roh Tuhan. Nah ini bersamaan dengan beberapa miniskul lainnya ya, papirus-papirus lainnya 216, 255, 330, 440, 451, 823, 1827 dan Siriak ya dalam bahasa Siriak. Kemudian di dalam Ibrani 12 ayat 20 ini ada bacaan tambahan teman-teman. Dihujani dengan anak panah. Ya jadi dikatakan di dalam kitab Ibrani 12 ayat 20 itu merujuk kepada kitab Taurat ya, ketika Tuhan menyatakan bahwa binatang-binatang tidak boleh datang mendekat kepada gunung kudus Tuhan atau mereka akan dilempari dengan batu. Itu ditambahi kata dihujani dengan anak panah. Jadi selain dilempar batu mereka juga akan dihujani gitu ya dengan anak-anak panah. Nah ini beberapa manuskrip ada, di beberapa manuskrip lainnya tidak ada. Kemudian Erasmus juga menggunakan Minuscule 2816 yang kita sebut dengan Minuscule 4AP. Ini isinya adalah surat-surat Rasul Paulus ya, tertanggal abad ke-15. Memiliki beberapa varian teks sebagai berikut teman-teman. Contohnya di dalam Yakobus 1 ayat 12, beberapa manuskrip menulis kata Theos atau Allah. Hal ini bersamaan dengan beberapa manuskrip lainnya 33 Fit, 323, 945, 1739 dan lain-lainnya. Tetapi teks Bizantium menulisnya sebagai Kurios atau Tuhan. Jadi beberapa manuskrip menulis mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah atau Theos. Dan beberapa manuskrip menulis mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan atau Kurios. Kemudian di dalam Ibrani 3 ayat 3 bunyinya demikian teman-teman. Mechri telos katas komen vevaian. Tetapi manuskrip lainnya menulis kata skomen saja. Nah, pembacaan yang lebih panjang ini juga didukung oleh manuskrip ITC, ya. Dikatakan sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya, atau kata skomen. Pembacaan yang lebih panjang, manuskrip lainnya membacanya demikian. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati sampai selamanya, tentu saja daripada rumah yang dibangunnya. Kemudian Erasmus menggunakan Minuscule 2817 yang kita sebut dengan Minuscule 7P berisi surat-surat Paulus ya, tertanggal abad 12. Varian teksnya naskah berakhir di Ibrani 12 ayat 18. Kemudian di dalam Efesus 3 ayat 9 itu berisi pembacaan koinonia ya di dalam beberapa teks dan katena, daripada mayoritas teks itu membacanya sebagai oikonomia. Ya, jadi ada yang menulisnya oikonomia, tugas penyelenggaraan, tetapi ada yang menulisnya koinonia atau komunion atau fellowship, yaitu kedekatan relasi yang erat, ya. Kemudian di Minuscule 817 ini berisi semua Injil tertanggal abad 15. Kodeks ini berisi prolegomena, ya, berisi tabel, dia jadi ada tabelnya, kefalaia atau daftar isinya sebelum masing-masing Injil. Kemudian ada komentar dari Theophilak. Theophilak ini adalah uskup Ohrid dan komentator Alkitab. Nah demikian teman-teman, jadi Alkitab King James itu hanya menggunakan sekitar 7 manuskrip yang dibanding-bandingkan. Nah kalau sekarang kita memiliki 5.800 lebih, berarti kita lebih intact ya, jadi kita lebih tahu 99,75%
naskah asli atau autografanya ketika kita membanding-bandingkan semua manuskrip tersebut. Ini adalah beberapa manuskrip penting yang termasuk manuskrip-manuskrip tertua yang sekarang masih disimpan, ya. Kita lihat dulu P52 atau Papyrus 52 yang kita sebut dengan John Ryland Fragment. Isinya adalah Yohanes 18, 31 sampai 33, 37 sampai 38. Tertanggalnya kira-kira 96 Masehi. Manuskrip tertua yang ditemukan itu tahun 125 Masehi. Jadi jarak penyalinan dari autografanya kira-kira kurang lebih 29 tahun. Jadi sangat dekat, ya. Lokasinya adalah sekarang disimpan di perpustakaan John Ryland, Manchester, Inggris. Kemudian P46 yang disebut juga dengan Papyrus 46 atau Papyrus Chester Beatty, ini berisi kitab Roma, Ibrani, 1 dan 2 Korintus, Efesus, Galatia, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika. Anda lihat di situ ya ayat-ayatnya. Tertanggalnya 50 sampai 70 Masehi. Manuskrip tertuanya 200 Masehi, jarak waktunya 150 tahun. Sekarang disimpan di Chester Beatty Museum di Dublin, Jerman ya, dan di Ann Arbor, Michigan University of Michigan Library, Amerika Serikat. Kemudian P66 atau Papyrus 66 yang disebut juga dengan Papyrus Bodmer. Ini berisi fragmen dari Yohanes 1 ya. Kemudian Yohanes 14. Tertanggalnya 70 Masehi. Manuskrip tertuanya tahun 200 Masehi. Jadi jaraknya sekitar 130 tahun. Sekarang disimpan di Cologne, Geneva. Kemudian Papyrus 67. Ini berisi fragmen dari Matius ya, 3 ayat 9, 15. Kemudian pasal 5 ayat 20 sampai 22 dan pasal 25 sampai 28. Tertanggalnya 70 Masehi, manuskrip tertuanya tanggal 200, tahun 200-an ya. Jadi jaraknya adalah 130 tahun. Sekarang disimpan di Barcelona, Spanyol. Kemudian Novum Testamentum Graece teman-teman. Ini adalah teks kritik modern. Jadi kebanyakan Alkitab terjemahan modern memakai ini karena mereka merasa ini lebih dekat dengan tahun sejarah ya, abad kedua. Yang disebut juga dengan Novum Testamentum Graece. Ini mirip dengan jenis teks Alexandria yang menjadi dasar terjemahannya. Ini menyumbang beberapa manuskrip perjanjian baru yang paling awal. Menjadi dasar kebanyakan terjemahan bahasa Inggris modern dari perjanjian baru termasuk versi standar Amerika, versi internasional baru, versi standar revisi baru, Alkitab standar Amerika baru, Alkitab Yerusalem, Alkitab Amerika baru, versi standar bahasa Inggris, dan lain-lain. Di video saya yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai bibliografi tes ya teman-teman ya, yaitu tes terhadap semua manuskrip atau tulisan-tulisan kuno. Quran tidak masuk di situ teman-teman ya, bahkan dalam 20 besar juga tidak masuk tuh manuskrip-manuskripnya. Yang perlu Anda garis bawahi di situ teman-teman, Alkitab Perjanjian Baru ini merupakan juara pertama. Penyalinannya atau manuskrip tertua yang disalin dari autografanya itu kurang dari 50 tahun. Ya, tadi kita lihat 30 tahun itu sudah ada manuskripnya kita temukan. Total jumlah manuskrip juga tidak ada yang mengalahkan, lebih dari 5.800. Ini dalam bahasa Yunani saja, ya. Kemudian yang perlu Anda garis bawahi teman-teman, keakuratan penyalinan. Ya, the accuracy of copies itu 99,5%. Jadi sangat akurat penyalinannya. Juara keduanya siapa? Iliad, ya, karya Homer. Kalau kita lihat jarak penyalinan dari naskah aslinya 500 tahun, total manuskripnya 1.800, jadi jauh sekali. Ya, baru tulisan lain-lain teman-teman, Sophocles, Aristoteles, Tacitus, Livy, ya, Caesar, ya, dia menulis Gallic-War di situ. Kemudian Aristophanes, Euripides, Thucydides, Suetonius, ya, dan lain-lain teman-teman. Sampai tulisan Plato. Plato hanya punya 7 kopian, ya. Kemudian Pliny, ini Plinius muda, ya, dan lain-lain teman-teman. Ya, saya sudah pernah kasih linknya, Anda bisa lihat sendiri di bibliografi tes ya mengenai manuskrip perjanjian lama dan perjanjian baru kita. Jadi apa yang kita dapatkan teman-teman? Bahwa Alkitab itu tidak ditransmisikan dengan lisan, tetapi dengan manuskrip, dengan tulisan.
Ya, jadi bukan hanya dengan tradisi oral. Ketika rasul-rasul masih hidup, mereka sudah menuliskan kepada kita catatan-catatannya, ingat-ingatannya mengenai perkataan, pengajaran, dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu adalah kesaksian mereka. Dan kita sudah melihat bahwa seluruh kanon perjanjian baru itu ditulis pada zaman apostolik, yaitu pada zaman rasul-rasul masih hidup, mereka saling mereview, ya, mereka saling membaca tulisan masing-masing. Rasul Petrus membaca surat-surat Paulus, ya demikian juga dengan rasul-rasul lainnya membaca Injil Yohanes, ya mereka mengatakan tulis, kami akan review. Teman-teman pernah tahu nggak itu yang ada di gambar? Ini namanya adalah telepon game. Kalau di Indonesia namanya apa ya? Kata bersambut ya, atau kata berantai. Ya, lucu sekali ya teman-teman ya. Nah, Alkitab itu tidak ditransmisikan dengan cara kata berantai, teman-teman. Ya, saya mendengar dari ini katanya, ini mendengar dari ini katanya, ya. Kalau Anda main kata berantai, teman-teman, Anda ngomong nih kalimat satu kepada orang yang paling pinggir, ya, orang sebelah kiri, sampai ujung itu katanya udah berubah, teman-teman. Ya, harusnya misalnya yang paling kiri ngomong katanya, Abdul kencing sambil berdiri. Ditransmisikan ke generasi kedua, orang kedua ini udah berubah lagi nih. Abdul kencing sambil lari katanya. Kemudian ditransmisikan lagi, udah berubah lagi sesuai dengan kemampuan otak memorinya. Abdul kencing lari-lari. Sampai generasi berikutnya, kalimatnya berubah menjadi Abdul lari terkencing-kencing. Di generasi terakhir teman-teman, orang terakhir di permainan kata berantai ini, dia sudah lost in translation. Ya, dia sudah nggak tahu lagi nih kalimat pertamanya apa katanya, ya, karena sudah hilang. Nah, Alkitab itu tidak ditransmisikan dengan cara demikian. Ya, makanya kalau ada ustadz yang mengatakan Injil ini kalau dibandingkan dengan hadits ini namanya hadits doif katanya. Ya, apalagi surat-surat Rasul Paulus tidak bisa dipercaya kesaksiannya. Ini adalah hadits doif. Ya, ini bedanya karena mereka ketika mencari kebenaran, belajar Alkitab, mereka menggunakan cara pikir Muslim. Ya, Alkitab itu tidak ditulis berdasarkan riwayat ini, ya. Kemudian ini mendengar dari si B mendengar dari si C mendengar dari ini, si C, kemudian si D mendengar dari si E, enggak begitu, teman-teman. Ya. Jadi inilah pembelajaran Alkitab yang sebenarnya. Jangan kita pakai pola pikir Muslim dalam belajar Alkitab. Terima kasih teman-teman, saya akan tutup dengan nasihat dari apologet kita yang paling pintar ya, Mbak Esa Rafflesia. Nah, nasihat kali ini, orang bodoh bagaikan awan mendung. Saat mereka tidak ada, hari-hari semakin cerah. Oke teman-teman, sampai jumpa di video yang ke-19C dan silahkan download dan sharingkan video ini bagi semua teman-teman di seluruh Indonesia. Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firmanku tinggal tetap. Marilah kita membawa kabar baik Injil ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Salam cerdas Indonesia. Amin.